sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Ibu, kalau alhamdulillah itu kalimat apa sih, Bu? Kalimat apa, Bu? Karena syukur. Alhamdulillah, luar biasa, bahagia, sehat. Tapi wajahnya wajah yang lempeng. Alhamdulillah. Nggak cocok, Ibu. Ketika alhamdulillah berarti cerminan wajah harus menampakkan wajah yang penuh kebahagiaan. Ya, tapi Ustaz, dompetnya tipis, aku mangke lagi. Ya. Karena kalimat ini mengundang nikmat, Ibu. Sekali lagi, kalimat tahmid alhamdulillah ini mengundang kenikmatan sebagaimana firman Allah surat 14 ayat 7, la in syakartum, jika kalian bersyukur Allah berjanji pasti kutambahkan kenikmatan. Makanya Bu penting, tapi lagi-lagi Allah tahu mana yang benar-benar syukur, mana yang alhamdulillah. Enggak, Bu, tampakkan kenikmatan itu. Ya, siap jadi hamba yang ahli syukur? Insyaallah deh, insyaallah. Alhamdulillah, Bu ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah bahagia rasanya bisa berjumpa lagi dengan ibu-ibu yang luar biasa. Ya Bu ya. Sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah. Nah, senyum dong nah begitu. Baik Ibu, hari ini tidak hanya Allah bikin kita sehat, banyak orang-orang sehat di luar sana. Hari ini tidak hanya Allah bikin kita di lapangan waktu, banyak orang yang di lapangan waktu di luar sana. Tapi hari ini, saat ini kita dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba pilihan. Ya, untuk apa Bu? Meluangkan waktu berada di majlis ilmu. Ini mahal Ibu. Ya, saking mahalnya, saking mahalnya belum tentu orang kaya bisa mendapatkan ini Bu. Bahkan mungkin diantara kita ada yang pas-pasan Bu ya. Tapi alhamdulillah masih dimudahkan. Dan ini kenikmatan yang luar biasa, dan yang lebih dahsyat lagi, kumpulnya kita di majelis ilmu ini tanda kebaikan dari Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada dirinya, Nabi tidak mengatakan dibuat dia kaya, tidak. Nabi tidak mengatakan dibikin dia tinggi jabatannya, Nabi tidak mengatakan dia bikin anaknya berprestasi, tidak. Tapi ketika Allah ingin kebaikan kepada diri kita, Nabi menegaskan yufaqihu fiddin. Allah akan pahamkan terhadap ilmu agama. Ada apa ilmu agama, Bu? Ada apa perjuangan saat ini kita lakukan? Dalam hadis lain Nabi mengatakan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju majelis ilmu, ya, menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan ke surga itu butuh perjuangan. Benar atau betul? Mungkin diantara kita ada yang dilema, diberikan dua pilihan. Aduh ya Allah, ke rumah Ibu Santi atau ke rumah Ibu Susi. Ada apa di rumah Ibu Susi? Botram. Ya Allah, kemana ini? Ke rumah Bu Santi atau ke Pangandaran? Kasih pilihan. Tapi Masya Allah sekali lagi kita memilih pilihan yang insya Allah penuh kebaikan Ibu. Ya, ini tanda kebaikan, kemudahan jalan menuju surga. Karena ke surga itu tidak mudah Ibu. Benar atau betul? Halo, benar atau betul? Karena saya yakin dengan yakinnya kita semua di sini pengen masuk surga. Udah pengen surga hayang mafir? Daus deh ya. Kamu sedekah seberapa Bu? 2.000 kayaknya. Coba. Oh, ini 20.000 Bu. Alhamdulillah. Balik nyesal teh Bu. Oh, receh euy. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Ya Ibu, jadi insyaallah mudah-mudahan rasa syukur yang di awal pertemuan ini kita panjatkan akan menumbuhkan keberkahan majlis kita ini Bu. Amin ya rabbal alamin. Ya.
Izin Bu, saya ulangi lagi satu hadis riwayat Bukhari Muslim Bu, yang pertemuan terakhir kemarin saya sampaikan, mudah-mudahan lupa. Sehingga ketika mendengar hadis ini, wow, gitu ya. Karena kalau sudah tahu Bu, tadi. Lupa Bu? Lupa ya. Yang mana Bu, Nabi pernah bersabda, kata Nabi, Allah memiliki malaikat yang ditugaskan khusus tiap harinya itu Bu, keliling dunia, keliling bumi. Apa tugas malaikat ini? Yaitu mencari hamba-hamba yang ahli zikir. Masih ingat Bu? Ya, yang ahli zikir, yang mereka senantiasa mengisi waktu dengan zikrullah. Di atas para ulama mengatakan zikrullah yang terbaik dan tadi yaitu berada di majelis ilmu. Makanya majelis ilmu disebut majelis zikir. Ketika mereka menjumpai ada satu majelis zikir, malaikat pun mendatangi mereka seraya berkata, marilah kalian menuju kebutuhan kalian. Maksudnya apa Bu? Malaikat mendoakan kebaikan agar pada hari ini, saat ini, kebutuhan-kebutuhan kita segera dipenuhi oleh Allah. Masya Allah. Ini Allah, malaikat yang mendoakan. Kemudian malaikat mengelilingi kita semua dengan sayapnya dibentangkan Bu, sehingga menutupi sampai langit dunia. Masya Allah. Makanya kalau kita lihat, kalau lihat pakai kacamata iman ya, melihat hadis ini Bu, maka ini salah satu tempat terbaik saat ini di rumah Bu Santi. Dikelilingi malaikat Bu. Hanya karena Allah takdirkan malaikat tidak kelihatan, inilah yang jadi alasan Bu. Bu, hayu orang taklim. Punten Bu, ayah acara. Padahal nonton telenovela. Ya. Tapi kalau dia betul-betul melihat, kata Nabi Bu, malaikat menutupi mereka penuh Bu sampai langit ke dunia. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat itu, padahal Allah mengetahui. Ya, Allahu a'lamu kata Nabi, padahal Allah mengetahui. Apa pertanyaan malaikat Bu? Pertanyaan Allah pada malaikat ini yang pertama, subhanallah. Bu Santi nelfon. Tolong dikonfirmasi sudah datang. Boleh saya kata Bu ya? Takutnya saya belum datang mungkin. Assalamualaikum. Oh boleh Bu ya. Ya sudah dimulai Bu ya. Baik Bu, saya lupa silent Bu ya. Mohon maaf. Baik, kembali lagi Bu. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat apa yang sedang mereka lakukan di majlis itu. Padahal Allah Maha tahu. Mendengar pertanyaan ini, malaikat-malaikat Allah menjawab, ya Allah, mereka sedang memujimu, mereka sedang mensucikanmu, mereka sedang memuliakanmu dengan tasbih, tahmid, takbir dalam majlis tersebut. Allah kembali bertanya, apakah mereka melihatku? Kata Allah. Apa jawab malaikat? Demi Allah, mereka tidak melihatmu. Bagaimana seandainya mereka melihatku? Malaikat menjawab, ya Allah, seandainya mereka melihatmu, maka sudah barang tentu mereka akan lebih serius lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih giat lagi untuk mengagungkanmu, untuk beribadah kepadamu. Masya Allah Bu. Ini gambaran sederhana Bu dalam aktivitas keseharian kita Bu ya. Kalau ada dua perusahaan Bu, karyawan A, karyawan B, kira-kira Bu, kalau karyawan A ini jarang ada bos di kantornya, karyawan B bosnya selalu ada. Kira-kira karyawan A atau karyawan B yang lebih giat Bu dalam bekerja? Kenapa? Pengalaman Bu ya. Kalau nggak ada bos lebih banyak main handphone, ngobrol. Dan ini Bu, gambaran kata malaikat, kalau mereka melihatmu ya Allah, mereka bersungguh-sungguh. Begitulah karyawan, mengapa ada bos lebih rajin? Punten Bu, istilah kita caper. Apa cara Bu? Caper itu? Cara perhatian. Karena tiap bulan saya dapat gaji dari bos ini loh. Dan kita tahu kalau kita rajin, giat dalam bekerja, ada bonus-bonus siluman. Wah, ini nanti bonus-bonus tanpa diketahui tiba-tiba gaji ini dapat bonus tambahan. Apalagi Bu, makanya kata mereka, kalau mereka melihatmu ya Allah, ya kita meyakini Allah Ar-Razzaq, Allah yang ngasih rizki, Allah yang seluruh permasalahan kehidupan kita, urusan kehidupan kita itu dalam genggamannya. Allah yang menggenggam seluruh jiwa pasangan kita, anak-anak kita, orang-orang yang hidup bersama kita, sehingga karena Allah lah mereka bisa berlemah lembut kepada kita. Masya Allah. Kemudian Nabi kembali melanjutkan Bu, kembali Allah bertanya, apa yang mereka minta di majlis itu? Malaikat menjawab, ya Allah, mereka pengen surgamu. Mereka pengen surga. Allah kembali bertanya Bu, apakah mereka melihat surga? Malaikat menjawab,
Demi Allah mereka tidak melihat surga. Bagaimana seandainya mereka melihat surga? Wah, sudah bilang tentu ya Allah, mereka akan lebih bersungguh-sungguh berdoa pengen Bahkan maaf Bu ya, mungkin tidak ada lagi doa kita buat suami, buat anak. Kan selama ini kan anak suami, betul nggak Bu? Benar atau betul? Ya, kecuali kalau lagi suami lagi nyebelin ya Bu ya. Kadang lewat ya doanya. Tapi kita lebih fokus dengan urusan dunia. Ya Allah anakku, ya Allah sehatkan dia yang sedang sakit. Ya Allah anakku, ya Allah besok interview mudah-mudahan diterima. Ya Allah suamiku, ya Allah besok kenaikan jabatan mudah-mudahan. Dunia aja. Tapi kata malaikat tuh, seandainya mereka melihat surga, sudah barang tentu, waduh, doanya bisa jadi surga semuanya. Amalan pun amalan jadi ahli surga. Izin Bu, saya sederhanakan dengan simulasi sederhana Bu. Dalam pekerjaan tadi Bu, A dan B tadi karyawan tadi Bu ya. Ibu kalau bosnya ngomong, ayo karyawanku kerja yang rajin, cuman sebatas itu. Perusahaan B ngomong sama bawahannya, kata bosnya, ayo karyawanku kerja yang rajin ya. Lihat ini, aku siapkan Alphard, Fortuner, Pajero. Siapa yang dapat targetnya? Nah, ini hadiahnya. Ibu kira-kira di antara dua perusahaan ini karyawan mana yang lebih serius Bu bekerjanya? Kenapa perusahaan B? Ada hadiah. Dan mohon maaf Bu, mengapa banyak di antara kita yang malas untuk sholat, malas untuk sedekah, malas untuk taklim? Belum kelihatan. Makanya kata malaikat, kalau mereka melihat surga, subhanallah. Ibu, nikmat surga itu tidak bisa kita bayangkan. Demi Allah Bu, kalau nikmat taklim itu betul-betul terasa Ibu, itu tidak akan lagi ada pilihan yang namanya punten Bu ya, botram teh, nggak ada. Nggak akan kita pilih ikutan arisan, mending ikutin pengajian. Ya, Ibu, kalau nikmat dunia itu terbatas, benar atau betul? Coba Ibu, punten maaf, tas paling mahal harga berapa Bu? Jangan lihat tas Ibu, saya tahu harganya. Saya nanya harga tas paling mahal. Coba. Enggak, kira-kira berapa Bu? Ratusan ada. Oh ada M-an ya? Ya, kemarin Bu, tetangga saya beli tas harganya 3M Bu. 5.550. Ya tadi nangis. Jadi Bu, mungkin dulu ya, misalnya harga tas apa Bu? Yang branded itu Bu? Hermes harga berapa Bu? Misalnya 200 juta misalnya Bu ya. Bu, Ibu baru beli itu tas harga 200 juta, senang tuh bahagia. Wah, itu dibawa tidur ke kamar mandi, dibawa. Ibu, tahu besok ada kumpul sama teman-teman reuni, dibawa tasnya teng-teng. Sampai tempat reuni, masya Allah ternyata teman yang sebelah Bu baru beli tas, harga tasnya 210 juta. Saya pengen nanya, masih senang sama tas kita Bu? Halo, masih senang kira-kira Bu? Ibu, tas kita 200 juta, seneng bangga, kagum, seneng. Oh besok nih ada kumpul reuni nih, saya bawa atas saya kan. Ternyata tas teman lebih mahal. Untuk 210 juta, 210 ribu Ibu lah misal Bu. Beda 10 ribu lebih mahal aja Bu. Kira-kira masih seneng sama tas kita Bu? Langsung ya, pas pamit sama suami, senyum-senyum, pulang-pulang cemberut. Kunaon mama? Ternyata tas temanku lebih mahal. Nikmat dunia ada limitnya Bu, terbatas. Nikmat akhirat, makanya seorang syekh Bu ya, ketika beliau diwawancara ditanya, wahai syekh, seandainya kau masuk surga, kira-kira mobil apa yang akan kau minta di surga nanti? Apa kata syekh ini Bu? Tidak bisa ku bayangkan. Ibu, tahun 2000-an ketika melihat mobil Avanza, gimana perasaan kita Bu? Wah keren, betul nggak Bu? Benar atau betul? Lihat tetangga mobil Avanza ke? Bu, sekarang 2023, lihat Avanza kumaha Bu? Makanya kata guru tadi, maaf, tak bisa dibayangkan nikmat surga itu. Karena dalam diskusi Nabi Allah mengatakan telah kusiapkan surga yang tidak bisa terbayangkan dengan pikiran kita, Bu. Nggak bisa terbayangkan, Bu. Nikmat surga seperti apa? Makanya kalau kita melihat surga itu digambarkan dalam Quran seperti jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, pohon-pohon, bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Hah? Eta mah tuh Maribaya. Tahu Maribaya Bu? Mau di Garut tahu? Yang ada kebun-kebun, sungai-sungai mengalir.
Dilarat ya. Wah. Ibu, tapi mohon maaf. Ibu, tapi bayangkan kalau ibu mendapatkan informasi surga ini di tengah padang pasir. Karena turunnya Al-Quran di mana, Bu? Bukan di Garut. Bukan di Bandung, tapi Mekah, Madinah. Yang ketika itu padang pasir. Makanya dikasih motivasi, ayo semangat ibadah sama Allah. Allah siapkan surga, lo di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Wah, surga, sungai-sungai mengalir. Dulu padang pasir, Ibu. Tapi sekali lagi ini gambaran kecil, Bu, dan nikmat surga tidak terbayangkan. Sampai-sampai Nabi membandingkan nikmat dunia sama nikmat akhirat itu seperti kita mencelupkan jari kita ke lautan. Ketika diangkat jari kita, fatara bima tarji, kata Nabi, lihat apa yang kembali dari jari tersebut. Apa yang kembali, Bu? Setetes air. Kata Nabi, setetes air itu adalah nikmat dunia, sedangkan lautan itu nikmat akhirat. Makanya, Bu, hadirnya kita di majelis ini suatu yang sangat surga itu luar biasa. Baik, izin Bu saya lanjutkan lagi. Kemudian kembali Nabi melanjutkan, kembali Allah bertanya kepada malaikat, dari perlindungan apa yang mereka minta di majelis itu? Malaikat menjawab, ya Allah, mereka minta perlindungan dari api neraka. Kembali Allah bertanya, apakah mereka melihat neraka? Malaikat menjawab, tidak ya Allah, demi Allah mereka tidak melihat neraka. Kembali Allah bertanya, bagaimana seandainya mereka melihat neraka? Waduh, bahasa kita mungkin, Bu, ya Allah, kalau mereka bisa melihat neraka, punten moal deui ngomongkeun batu. Ya, moal deui ngabohong. Moal deui ngalawan kasua. Mending dizolimi. Benar tak betul, Bu? Ya. Ibu mohon maaf sederhana deh, Bu, ini kalau rumah sebelah kebakaran, Bu, apakah kita santai-santai aja, Bu? Apa yang kita lakukan? Minimal kita duduk dulu, Bu, keluarga kita keluar semua, keluar. Padahal kata Nabi, Bu, panasnya api di dunia itu, di neraka itu 70 kali lebih panas daripada api di dunia. Nah ini dia, Bu, kalau neraka kelihatan kata malaikat, mereka akan bersungguh-sungguh menjauhkan diri mereka dari amalan penghuni neraka. Gak akan mungkin lagi mau menyakiti hati tetangga, gak mungkin lagi mau membantah perkataan suami, siap dizolimi, bahkan atoh dizolimi. Atoh teh, Bu? Atoh seneng dizolimi. Kan selama ini enggak, Bu, karena maaf cinta dunia masih terlalu besar dalam diri kita, diomongkan seetik sih tapi kasih sebelum padahal aib yang dibuka itu sangat sedikit dibandingkan aib yang sesungguhnya yang pada diri kita. Benar atau betul? Tapi lagi-lagi, Bu, sampai-sampai malaikat ngomong, ya Allah, kalau mereka melihat neraka, mereka sudah barang tentu lebih bersungguh-sungguh menjauhkan diri mereka dari api neraka, penghuni neraka. Kemudian, Bu, apa yang terjadi, Bu? Masya Allah, di akhir hadis ini Nabi mengatakan, kemudian Allah berkata, wahai malaikat-malaikatku, kalian semua kupersaksikan, jadi saksi. Untuk apa? Saat ini aku ampuni seluruh dosa-dosa mereka. Masya Allah. Duduk di sini, Bu, Masya Allah, kumpul bersama ahli zikir, ahli ilmu. Kata Allah, Bu, kalian jadi saksi ya malaikat ya, seluruh dosa-dosa mereka aku Coba, Bu, yang punya dosa boleh angkat tangan. Yang sedikit dosanya, saya nggak tanya banyak dosa, kelihatan wajah-wajah penuh. Pastikan datangnya kita ke sini karena untuk minta ampun sama Allah. Ya. Bu, Ibu, yang menariknya, Bu, tiba-tiba malaikat ada yang berkata, ya Allah, tapi di antara mereka yang berkumpul ada satu orang yang tujuannya kumpul bukan untuk berzikir. Apa tujuannya? Mungkin nagih cicilan tiung. Nggak yang di sini, Bu, ya. Intinya, Bu, ada satu orang dia ikut hadir di majelis zikir itu, tapi tujuannya bukan untuk Allah, tapi untuk A, B, C. Karena faktor nggak enak dicampur wae ku si ibu eta banyak ke kumaha deui. Akhirnya, Bu, ketika mendengar berita ini apa kata Allah? Mereka tidak akan dirugikan. Maksudnya apa, Bu? Mereka tetap akan mendapatkan keberkahan berkumpul bersama orang yang ahli zikir. Insya Allah kita semua di sini, amin, amin ya robbal alamin. Baik, Ibu rahmatillah, ini sedikit pembukaan aja, Bu. Kita fokus pada kajian kita pada hari ini. Temanya apa, Bu? Oh, belum di-share, Bu? Itunya materinya belum di-share. Loh, kemarin sudah di-share. Oh,
Bu Santi nggak ngeser Bu ya? Saya bisa sama Bu Santi nih Bu. Ustaz? Bukan. Oh materi kosong Bu ya? Iya. Padahal sebelum ngeser ini saya udah WA beliau. Ibu kajian kita, adakah Rasulullah di hatiku? Ibu Masya Allah tak partai mana nggak datang. Hebat Ibu tanya. Biasanya kalau di Bandung Bu tergantung tema. Mau masalah kematian, saya tik datang Bu, sieun cenah. Ya. Mau masalah rumah tangga, mual. Sedikit juga Bu. Kenapa Bu? Biasanya perempuan disudutkan pembahasan macam ini. Benar atau betul Bu? Kebanyakan ustadz-ustadz bukan dalil terkait istri harus bakti kepada suami. Tapi kalau masalah rizki, masalah ujian, datang. Udah boga masa. Baik Bu, tema kita hari ini Bu adalah adakah Rasulullah di hatiku? Baik Bu, alhamdulillah Bu, kemarin saya pulang dari tanah suci. Sekarang masih Rabiul Awal kita Bu ya. Ibu, Rabiul Awal itu kan di negara kita cinta ini dikenal dengan istilah bulan Maulud. Oke Bu ya. Tidak salah Bu. Mungkin di sini ada momentum yang namanya ada bulan di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Tapi izin saya luruskan dulu Bu. Ternyata tidak ada dalil yang pasti Bu ya, bahwasanya Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Yang pasti Nabi Muhammad meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi untuk kelahiran tidak, tapi tanggal Rabiul Awal. Makanya ada yang mengatakan di tanggal di 20-an, ada bahkan tanggal 2 dan sebagainya Bu. Ini Allah alam. Ya, tapi untuk yang pasti tidak ada. Kalau hari ada yang pasti. Hari apa Bu? Senin. Ketika Nabi ditanya kenapa saum, karena di hari ini aku dilahirkan. Tapi bukan Nabi saum karena memang dilahirkan, tapi diantara keutamaannya Bu. Ya, Nabi menyampaikan sebenarnya hari Senin aku dilahirkan. Tapi tadi terkait Nabi lahir pastinya tanggal 12 Rabiul Awal itu belum ada dalilnya Bu. Seperti halnya kalau ibu-ibu ziarah ke kota Mekah Al-Mukarramah, ibu ke tanah suci, biasanya satu hari khusus Bu ziarah kota Mekah. Keliling kota Mekah ke Jabal Sur, kemudian kita keliling kemudian ke tempat-tempat haji Bu ya. Manasik haji, biasanya kita turun yang kedua itu di tempat di padang Arafah, Jabal Rahmah. Ya. Mirip seperti ini Bu. Orang-orang beranggapan Adam dan Hawa ketemuan di Jabal Rahmah, padahal tidak ada dalil yang pasti Bu. Yang pasti Adam dan Hawa dipertemukan di padang Arafah. Ya. Jabal Rahmah bagian dari padang Arafah, tapi poin penting pula tidak seluruh padang Arafah itu Jabal Rahmah. Paham Bu? Seperti yang tadi, 12 Rabiul Awal bagian daripada bulan Rabiul Awal, tapi yang lainnya belum tentu 12 Rabiul Awal. Mirip Bu. Jadi nggak ada dalil terkait Nabi Adam itu ketemu Hawa di Jabal Rahmah, tapi yang pasti di padang Arafah. Ketika sebagian mereka ahli sejarah mengatakan Bu, Nabi Adam diturunkan sama Siti Hawa, nah Siti Hawa di Jeddah, sedangkan Nabi Adam ada mana di India. Ya Bu ya, dipisahkan sekian ratus tahun lamanya Bu, subhanallah. Pas jumpa di padang Arafah, di mana ketika itu belum ada Bambang, Asep, Didin, belum ada Bu, karena manusia cuma 2, Adam dan Siti Hawa. Yang menariknya Bu Pundan, dan lagi-lagi tanpa ilmu, ya, tidak sedikit jamaah Indonesia itu kalau ke padang Arafah ke Jabal Rahmah turun mau spidol. Oh iya, ada ibu nulis, ibu yang nulis, ibu nulis ada, ibu nulis juga, masya Allah, jangan. Ya. Akhirnya Bu, ada yang mengatakan, Bu, ini lagi-lagi gara-gara ustadznya Bu menyampaikan seakan-akan ketika kita menulis nama kita dan pasangan kita di sini, maka cinta kita akan abadi seperti ada orang. Ada yang nulis Bu akhirnya Bu, Asep, Love, Nur. Ayo iseng tambahan Din. Asep Cinta Nurdin. Ada yang pakai gembok Bu, ada yang bawa gembok juga. Subhanallah. Makanya Bu, sekarang di padang Arafah di Jabal Rahmah ini Bu ya, ada ustadz-ustadz yang ditunjuk Bu dari beberapa negara untuk menyampaikan tidak disyariatkan. Kalau memang ini satu syariat Bu, pastilah Nabi Muhammad akan menuliskan nama beliau dengan Siti Khadijah, tapi tidak ada Bu. Ya. Kemudian jamaah-jamaah Bu pada berdoa. Ayo minta jodoh Bu yang jomblo, berdoalah di sini. Aduh. Saya katakan tempat mustajab itu di padang Arafah cuman satu waktu setahun, 9 Zulhijjah. Itu mustajab Bu. Jadi
Jabal Rahmah itu, pada Arafah menjadi waktu tempat mustajab itu 1 tahun 1 kali. Hanya di tanggal 9 Zul. Sedangkan kita jemaah umroh sudah barang tentu di luar waktu haji. Karena ada yang berdoa, istrinya berdoa, mas, kau sebagai pemimpin aku mengaminkan, aku pasrahkan semua padamu. Ya udah, berdoa suaminya, ya Allah tambahkan rezekiku, amin. Tambahkan istriku, amin. Pulang kawin deh, ribut lah bu Ustaz, suami kok pulang. Suaminya protes, kan mama mengaminkan. Nah, jadi bu, maaf ibu ya, ini dia nggak terlalu serius. Intinya bu, di Jabal Rahmah itu mustajabnya hanya setahun 1 kali di tanggal 9 Zulhijjah. Ketika kita di Garut, ketika kita di Indonesia itu saum Arafah. Ya, maka di mereka yang sedang haji itu wukuf di padang Arafah, makanya mustajab di sana bu. Dan lagi-lagi nggak sedikit jamaah yang tanpa ilmu bu, di sana tuh cuma pakai buat tidur. Akhirnya kiki pasang haredang. Orang sudah kamu ya haredang. Padahal momentum terbaik loh bagi mereka bu, ketika mereka berdoa di padang Arafah. Tapi selebihnya tidak. Terus apa tujuan kita di sana? Kita di sana hanya sebagai napaktila saja, sebagai ilmu aja loh di sini loh nanti. Mudah-mudahan ada kesempatan buat kita bisa haji dan bisa wukuf di padang Arafah. Tapi selain tanggal 9 ini bukan waktu mustajab. Ya bu ya. Kembali lagi bu. Nah sama seperti tadi bu. Jadi untuk kelahiran Nabi tidak ada dalil yang pasti 12 Rabiul Awal. Ini saya sampaikan bu. Ya. Tidak ada yang memastikan. Tapi untuk meninggal dunia betul. Nabi meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Namun tidak salah bu, kalau di momentum Rabiul Awal ini bu, kita jadikan momentum yuk menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup miris bu, banyak orang-orang di luar sana mengadakan acara-acara besar. Ya, sampai tengah malam, panggung sekian juta, belasan juta, bahkan puluhan juta keluar untuk mengadakan ini bu. Tapi yang jadi masalah subhanallah, mengadakannya ada yang di masjid, ada yang di teras masjid, pelataran masjid. Yang jadi pertanyaan, nah subuhnya sepi. Ibu mendapatkan bu? Yang lebih miris lagi, beres acara sampah di mana-mana. Di manakah cinta Nabi? Ya. Nah baik bu, saya nggak bahas lebih dalam lagi, tapi ingin bu, hari ini coba kita akan bahas adakah Rasulullah di hatiku, dengan artian bu, ini kita jadi bahan muhasabah buat kita bu ya. Kita introspeksi diri lah, sejauh mana nih Nabi betul-betul ada dalam di hati kita. Bu, mohon maaf saya pengen nanya, siapa yang cinta Nabi boleh angkat tangan? Oh Masya Allah. Yang cinta banget sama Nabi, yang cinta sekali, 2 kali, berkali-kali, satu kali ya. Baik ibu, ada apa dengan Rasulullah? Sampai-sampai kok kita harus menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita. Bahkan bu, satu waktu Umar bin Khattab pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya bu, satu waktu bu, sahabat sedang bersama Nabi, tiba-tiba Nabi pegang tangan Umar bin Khattab, khalifah kedua, sekaligus beliau menjadi mertuanya Rasulullah. Karena punya putri bernama Siti Hafsah, dinikahkan kepada Rasulullah bu ya. Siti Hafsah itu putrinya Umar bin Khattab bu. Dipegang tangan Umar, tiba-tiba bu, apa yang terjadi? Umar berkata, ya Rasulullah, demi Allah, aku betul-betul mencintaimu. Lebih besar cintaku kepadamu dibandingkan istriku, dibandingkan anakku, kecuali diriku sendiri. Apa kata Nabi bu? Tidak wahai Umar, cintamu belum sempurna untukku. Sebelum kau mencintaiku, lebih besar dibandingkan kau mencintai dirimu sendiri. Jadi jawab Umar ngomong, ya Rasulullah, aku demi Allah benar-benar cinta kepadamu. Bahkan cintaku padamu lebih besar daripada cintaku terhadap istriku. Lebih besar cintaku terhadap anak-anakku kecuali terhadap diriku sendiri. Apa kata Nabi bu? Tidak wahai Umar, demi jiwaku yang ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, belum sempurna cintamu kepadaku sebelum kau mencintaiku lebih besar dibandingkan kau mencintai dirimu sendiri. Paham bukan macam bu? Mendengar ini Umar berkata, sekarang ya Rasulullah, kalau begitu aku mencintaimu dibandingkan cintaku terhadap diriku sendiri. Masya Allah bu. Nah pertanyaannya, sudah sejauh mana bu kesempurnaan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Izin kita kupas sedikit dulu bu tentang sejarah Nabi bu ya. Ada apa dengan Nabi? Mengapa Nabi kita harus kita cintai?
Apa perjuangan Nabi buat kita? Ini harus kita kaji, Bu. Kita tahu dulu bagaimana akan tumbuh yang namanya cinta dalam hati kita kalau kita tidak mengenal siapa yang kita cinta. Benar atau betul? Ya, Bu. Kadang ada istilah, Bu, nanti aja deh. Udah kawin nikah dulu aja, cinta nanti bisa. Itu mungkin, Bu. Tapi tetap kan ketika di pernikahan tersebut akan berkembang, ya, Bu. Mahabbah artinya berkembang yang namanya cinta, Bu. Ketika kapan, Bu? Ketika saling mengenal lebih dalam. Ya. Banyak orang-orang di luar sana, Bu, dan dia salawat diucapkan terus salawat tapi sholat ente. Ada yang seperti ini, ada. Seperti hal tadi acara tadi kan, Bu, mohon maaf, mereka buat acara besar-besaran, salawat dari pada isya sampai tengah malam, habis itu bubar subuh ke masjid. Ini yang wajib loh ini. Ada apa ini? Sudahkah cinta kita selaras dengan apa yang Nabi inginkan? Nah, izin, Bu, kita kaji lebih dalam lagi, Bu. Kenapa Nabi pantas dan harus kita cintai? Sampai-sampai Masya Allah, Bu, untuk membuktikan cinta kepada Allah harus mengikuti Rasulullah. Bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai. Allah sematkan ketika kita betul-betul ingin mencintai Allah, caranya cuma satu, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengetahui, Bu, yang menariknya, Allahu Akbar, sebenarnya, Bu, Nabi Muhammad ini lahir, sebelum lahir, Bu, belum ada di dunia ini yang bernama Muhammad. Belum pernah ada nama Muhammad. Yang menariknya, Bu, Abdul Muthalib ini, Bu, nama aslinya ada tahu? Lupa. Syaibah, Bu, ya. Syaibah ini artinya, Bu, uban. Jadi dari bayi itu memang Syaibah ini ada beruban kecil satu, Bu, ya, sehingga dia dipanggil Syaibah, uban, ya, Bu, ya. Dan sejarah Syaibah ini dipanggil Abdul Muthalib, apa penyebabnya, Bu? Dulu Muthalib ini punya sepupu, kalau tidak salah namanya Hashim, Bu, ya. Saya lupa lagi nama pastinya, Bu, ya. Intinya, Bu, Hashim ini meninggal dunia. Akhirnya Syaibah ini dibawa ibunya pulang kampung, Bu. Jadi bukan asli Mekah ibunya, Bu. Dibawa, mungkin kalau kita gambarkan, kalau Mekah itu mungkin Garut, berarti kalau kampungnya ibunya itu mungkin daerah pinggiran Garut, Bu. Pamengpeuk misalnya, Bu, ya. Nah, ketika Muthalib ini, Bu, kalau kita lihat kakek sepupunya Abdullah ayahnya Nabi bernama Syaibah. Syaibah ini dipanggil Abdul Muthalib, panggilan, Bu, bukan nama asli. Ya, Bu, ya, nama aslinya Syaibah tadi, ya. Nah, Muthalib ini melihat bahwasanya ada darah biru. Wah, istilahnya darah biru, Bu, istilahnya. Zaman sekarang darah sultan lah itu, Bu, ya. Darah bangsawan itu, Bu. Karena dia emang lahir dari bangsawan, ya, Bu, ya. Dari Abdul Manaf tuh seorang sultan lah dulu, Bu, ya, ternama bangsawan. Kok sayang kalau dibawa ke Pamengpeuk gitu. Akhirnya Muthalib nyusul istrinya Hashim ini, Bu, ke mana? Ke Pamengpeuk tadi, misalnya, Bu, ya, gambar sederhana, atau ke kampungnya, minta tolonglah ini Syaibah aku bawa ke Mekah saja. Karena apa? Dia punya keturunan bangsawan. Awalnya ditolak tapi maksa terus. Ya udah, kata ibunya Syaibah, baiklah kalau begitu hai Muthalib, coba kau tanya anaknya. Kalau anaknya mau ke Mekah, kau bawa ke Mekah. Ini sejarah, Bu. Ya, akhirnya ditanya sama Muthalib, karena Muthalib emang cukup lama, Bu, udah cukup sampai usia anak-anak, Bu, ya, banyak teman juga di Mekah. Diajak senang sama pamannya. Ya, paman, aku pengen ke Mekah. Pamit sama ibunya, akhirnya ke Mekah. Nah, pulanglah, Bu, ke Mekah. Dulu tuh, Bu, orang-orang kaya Mekah kalau pulang dari luar kota itu selalu beli budak. Sering beli budak, Bu, dibonceng di ontarnya di belakang atau di depan, naik ontar itu, Bu, ya. Nah, ketika itu Muthalib pulang ngebonceng, istilah kita mungkin duaan, Bu, ya, ini ngebonceng istilahnya, Bu, ya. Ngebonceng Syaibah. Sehingga orang-orang merasa, Pak, weh, Muthalib baru budak, ini Abdul Muthalib. Abdul itu artinya budak. Muthalib, budaknya Muthalib. Nah, yang terkenal itu, Bu, akhirnya bukan Syaibahnya tapi Abdul Muthalib. Gelar, Ibu. Paham, Ibu, ya? Panggilan itu, Bu, ya. Kalau saya kan nama saya Bobby Edison, mungkin orang-orang di Bandung misalnya mengenal saya si ganteng, gitu. Karena gantengnya mungkin. Mungkin gitu, Bu. Jadi bukan nama asli. Nama aslinya Syaibah. Ya, Bu, ya. Jadi Abdul Muthalib ini dulunya punya seorang anak, Bu. Ya. Dan dulu di Mekah itu terjadi yang namanya Zam-Zam itu, Bu, tertimbun 500 tahun lamanya.
Setelah Nabi Ismail Bu, kemudian pernah itu terjadi kejadian ditimbun oleh orang dari luar Mekah Ibu, ditutup yang namanya Zam-Zam, sehingga ketika di zamannya Syaibah ini Bu, air Zam-Zam itu adalah dongeng atau tapi selalu diceritain, nak dulu tuh ya di kita itu ada yang namanya sumur Zam-Zam, cuma cerita dongeng Bu. Kalau ibu main ya main ke Bandung misalnya Bu, ada istilah tangkuban para ini Allah alam benar atau tidak, tapi kalau Zam-Zam betul-betul terjadi Bu, tapi jadi dongeng Bu karena sudah 500 tahun tertimbun. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Satu waktu akhirnya Syaibah ini bermimpi di malam hari atau Abdul Muthalib bermimpi, apa itu Bu? Terdengar suara ihfiril birra, galilah kebaikan. Ditanya dalam mimpinya, apa itu kebaikan? Suaranya hilang. Di malam kedua bermimpi lagi Bu, ya, ihfiril tibba, jadi galilah sesuatu yang penuh kebaikan. Apa itu kebaikan? Nggak dijawab. Di malam ketiga barulah Bu, ihfiriz Zam-Zam. Dalam mimpinya dia dengar suara untuk menggali dan ketika tahu Zam-Zam baru dalam mimpinya dia berkata apa? Bertanya Abdul Muthalib, di mana lokasinya? Maka disampaikan dalam mimpi tersebut Bu, lokasi Zam-Zam itu adalah dekat Ka'bah, di mana di situ ada sarang semut dan tempat bertemunya darah, berkumpulnya darah, dan nanti di sana ada gagak yang memiliki sayap warna putih. Padahal gagak itu identiknya warna hitam. Bangun dari tidurnya Bu, wah, Abdul Muthalib atau Syaibah tadi merasa ini bukan mimpi biasa ini. Berarti Zam-Zam itu betul-betul memang akhirat. Ketika itu putranya baru satu Bu, dibawalah putranya Bu ke dekat Ka'bah dan ngomong, wahai putraku, tolong nanti bapakmu akan menggali nih satu tempat. Ketika aku menggali, tolong kau arahkan orang lain, jangan sampai menggangguku. Dekat Ka'bah Bu. Nah, orang dulu tuh masih tawaf. Karena haji sudah ada Bu zaman dulu. Ya. Tapi ketika itu Abdul Muthalib masih dia mencari di mana ada sarang semut, di mana ada pertemuan darah, tempat berkumpulnya darah dan juga gagak. Dan dulu Bu, orang-orang Mekah dulu punya kebiasaan mereka menyembelih hewan tumbal gitu, misalnya tumbal Bu ya, itu di ujung-ujung Bu. Nah, ketika itu bertepatan hari itu emang ada yang sedang nyembelih hewan. Dan darahnya mengalir Bu. Dan namanya darah kan mengalir dari atas ke bawah Bu. Dicari dan dilihat Bu, ketika banyak darah mengalir sudah berpotensi akan turun yang namanya burung gagak. Gagak turun, wah ini tanda kedua ini kata Abdul Muthalib. Dicarilah Bu, di mana ada gagak warna putih, karena kita membayangkan Bu. Ternyata lihat ada sedemikian banyak gagak, di antaranya betul-betul ada yang sayapnya ada warna putih-putihnya. Akhirnya dideketin Bu, kemudian dicari, belum ketemu namanya Qariatun Namal. Itu ada sarang semut mana ini? Tiba-tiba ada semut yang gigit jari kakinya Bu, melihat, wah sarang semut. Dan berkata, nak, sekarang saatnya kau jaga ya, bapak pengen menggali di sini. Orang-orang merasa aneh Bu, ini ngapain ini Syaibah atau Abdul Muthalib ini? Karena Mekah itu belum ada air Bu. Kalau pengen butuh air, belinya keluar kota. Saking di Mekah memang tempat yang gersang ya Bu. Jadi orang-orang merasa apa? Abdul Muthalib sudah gila ini. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ibu pernah ke Mekah Bu ya, di dekat Ka'bah sebelah kanan itu Bu ada tempat sa'i, Safa Marwah. Di atasnya Bu itu ada yang namanya Bukit Abi Kubaish, tempat kumpulnya para pemimpin-pemimpin Quraisy Bu. Sampai beritanya heboh terdengar oleh pemimpin Quraisy tuh ada orang yang gali di dekat Ka'bah tuh, orang gila ya. Wah, mereka menghampiri, ketika menggali Bu, subhanallah, apa yang terjadi? Tiba-tiba keluarlah. Nah, ini Bu, sejarah Bu yang luar biasa. Ya Bu ya, sejarah yang luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Memancar ini, seluruh penduduk pemimpin Quraisy Mekah mengatakan, ini air kami, karena kami pemimpin. Ya istilahnya saya kan Pak RT, senang dulu, wow. Abdul Muthalib nggak mau, enak aja, saya yang mimpi, saya yang gali, saya yang nemuin, kamu ngaku-ngaku nggak bisa. Akhirnya Bu terjadi perdebatan yang luar biasa, ngadulah kepada tokoh yang ada di kota Mekah. Cerita Bu, gimana solusinya? Ternyata Bu, subhanallah, bingunglah orang tokoh di sini Bu mengatakan, pergi kamu ke Yathrib. Yathrib ini Bu nama sebelum kota Madinah. Jaraknya hampir 400 kilo Bu dari Mekah ke Yathrib. Pergi ke Yathrib, di sana ada dukun yang handal. Oh, ini perdukunan masih kental ya Bu. Ya, dukun A dari Bani apa gitu saya lagi dari ini ada salah suku Bu punya dukun yang keren gitu Bu ya. Ya. Akhirnya Bu Abdul Muthalib sama pemimpin Quraisy sepakat, yuk kita ke
ke Yathrib untuk tentukan siapa pemilik air Zam-Zam ini. Mereka pergi Bu ke Yathrib. Sampai di Yathrib, sampai di Madinah, apa yang terjadi? Ternyata dukun yang tadi dicari lagi ada orderan keluar kota. Paham Bu? Ke tempat lain Ibu. Nah, karena mereka sepakat harus segera diputuskan siapa yang milik kota air Zam-Zam yang di Mekah itu. Akhirnya mereka nanya kemana dukun ini pergi. Mungkin Bu ya, dari Garut dia pergi ke daerah Tasik, sampai di Tasik, oh lagi dapat orderan ke daerah Ciamis misalnya Bu. Sedangkan mereka tidak ada satupun yang pernah ke daerah itu Bu. Tapi cuma nanya arah doang, lempeng we kan itu, kan padang pasir Bu. Oh ya udahlah, mereka sepakat nyusul Bu. Di pertengahan jalan apa yang terjadi Bu? Qadarullah, seluruh stok makanan minuman habis. Di pertengahan jalan Bu, antara Yathrib menuju kota tempat dukun yang sedang dapat orderan tadi Bu ya. Habis. Akhirnya mereka semua bingung. Wah, nggak selah sana Bu. Bahasa kita bilang, udahlah, kita semua bakal mati nih di tengah padang pasir ini. Bagaimana solusinya? Kata pemimpin ini, ya udah, setiap diri kita sok membuat liang kubur masing-masing. Jadi minimal yang mati duluan dikuburin sama yang masih hidup. Minimal satu orang yang dapat kuburan gitu Bu. Masalahnya seperti itu Bu. Tapi Abdul Muthalib tidak mau Bu, karena beliau yakin tidak, jangan mau. Saya yakin daerah sini pasti ada mata air. Ketika naik ontanya Bu, beberapa langkah atas izin Allah di kaki onta ini keluarlah mata air Bu. Ketika itulah Bu, kejadian inilah yang memutuskan akhirnya pemuka-pemuka Quraisy sepakat, Abdul Muthalib, kami sepakat kayaknya air Zam-Zam itu punya kamu aja, tapi tolong kasih kami air bekal untuk pulang ke Mekah. Nah ini Bu, sejarah Bu, kenapa Abdul Muthalib menjadi pemimpin kota Mekah. Ini Bu, gara-gara nggak jadi ketemu dukun, gara-gara ini Bu. Nah akhirnya Abdul Muthalib setuju Bu, air dikasih semuanya, dapat bekalan, pulang ke Mekah. Sejak itulah Zam-Zam dimiliki oleh Abdul Muthalib. Nah ini sejarah sedikit Bu ya tentang sejarah Abdul Muthalib. Kemudian Bu, kemudian akhirnya Abdul Muthalib ketika jadi pemimpin Mekah, berarti tugasnya Bu menjamu orang-orang Mekah Bu. Masya Allah, dikasih kebutuhan dan sebagainya. Akhirnya Abdul Muthalib merasa capek dan berkata kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, aku bernazar, aku janji ya Allah, kalau aku punya 10 anak laki-laki, maka yang bungsu laki-laki akan kusembelih, kukurbankan. Tumbal Bu, paham Bu? Ditumbalkan. Ya, karena satu anak repot Bu, ngurus banyak orang Bu ya. Akhirnya Masya Allah Bu, dari satu istri Allah tambah 15 anak. Sehingga memiliki total 10 laki-laki, 6 perempuan. Dan si Cikal itu apa sih Bu? Paling gede. Yang paling bungsu Bu, istilah bungsunya? Oh bungsu ya. Nah, dan ternyata Bu, yang paling bungsu bontot Bu ya. Yang paling bungsu itu bernama Abdullah. Jadi kakak-kakaknya Bu Hamzah, ya. Abu Thalib itu kakaknya Abdullah, ya Bu ya. Nanti lebih detailnya Bu ya. Nanti ketika Nabi jadi Nabi Bu, ada 4 dari pamannya masih hidup laki-laki, 4 perempuan, tapi 2 masuk Islam, 2 tidak, ya Bu ya. Tapi saya bahas lebih dalam lagi Bu. Akhirnya apa terjadi Bu? Abdul Muthalib kumpul seluruh anaknya, diceritain lah, anakku ketahuilah, beberapa tahun yang lalu aku pernah bernazar janji sama Allah. Ya Allah, tolong kasih 10 anak laki-laki. Kalau dapat anak lagi, yang bungsu aku sembelih. Mendengar berita ini Bu, ya kakaknya pasti tidak setuju. Karena biasanya bungsu itu paling bisa. Benar nggak Bu? Ya Bu, jangan ayah, jangan. Terus gimana solusinya? Ya solusinya gimana lagi? Ya udah ayah, datang tuh kepada tokoh yang di Mekah. Tokoh di Mekah juga bingung Bu. Akhirnya Bu, tokoh ini juga bingung dan berkata apa Bu? Wahai, maaf ya, tokoh yang di Mekah ngomong, udah kita adakan itu Bu, benar Bu. Dan tokohnya memang dukun Bu ya. Hai Abdul Muthalib, gampang aja, kamu tulis, siapkan 10 batu, dikocok nama anak laki-laki semua kamu. Ketika diundi, kalau siapa yang keluar, itu yang disembelih, yang dikurbankan. Akhirnya apa terjadi Bu? Jadi Hamzah ada, Abu Thalib ada, Abu Lahab ada Bu ya. Semua nama paman ada semua Bu. Ketika dikocok, yang keluar Abdullah. Dan seluruh kakak-kakaknya nggak setuju, ulang lagi, kocok lagi, Abdullah. 3 kali berturut-turut Abdul. Wah kumaha ya, dukun Mekah taluk. Ya udah, pergi ke Yathrib, susul dukun yang kemana Bu. Dan alhamdulillah keberangkatan Abdul Muthalib ini Bu yang ke
ke Yasrib ini, alhamdulillah lagi nggak ada orderan. Jumpa Bu, ketemu langsung ke ayah Bu ya. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Dukunnya juga bingung juga. Oh ternyata kau pernah bernazar seperti itu kepada Tuhan. Boleh deh. Ya udah gini aja, kita adakan undian lagi Bu. Nanya, biasanya untuk membatalkan hukum kisos membunuh itu dengan cara apa? Oh harus menyembelih 10 ekor onta. Oke, kalau gitu Abdul Muthalib, saya siapkan ini meja undian. Apa kayak botol kayak itu lagi ya, tempat undian. Kita tulis nama, ada Abdullah satu lagi ada onta, satu lagi kosong. Kita kocok. Siapa yang nama keluar, maka dialah yang diputuskan. Kalau yang keluar nama 10 ekor onta berarti ya udah berarti lapur teh nggak jadi. Spaseh ibu lapur. Ya, nggak jadi sembelih Abdul. Ketika diundi Bu, nama Abdullah yang keluar. Panik Bu. Ya udah, tambah satu batu lagi, tulis nama onta. Kocok lagi, Abdullah yang keluar. Sampai 10 kali Bu. Karena sudah 10, ternyata dukun lagi taluk. Tahu taluk Bu ya? Abdul Muthalib, yaudah deh, gini aja deh, kamu sekarang pulang ke Mekah karena 10 ekor onta sudah emang nggak berhasil, udah kamu ganti dengan menyembelih 100 ekor onta. Jadi Abdullah tidak jadi Nah ini Bu, makanya dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan, Anna ibnu Zabihain, aku adalah anak dari laki-laki yang ingin disembelih 2 orang. Pertama Ismail, kedua Abdullah. Ini sejarahnya Bu, hadis ini keluar Bu ya. Nah baik Ibu, nah setelah itu apa yang terjadi Bu? Satu waktu Abdul Muthalib main ke Syam, ya Bu ya, ke Syam Bu bersama 2 orang temannya. Di pertengahan jalan dia berjumpa dengan pendeta. Bertanyalah pendeta ini, kalian dari mana? Oh kami dari Mekah, dari Arab. Ya Arabnya mana? Oh dari kota Mekah. Mendengar berita ini, pendeta ini berkata, ketahuilah akan lahir nabi terakhir dari kota kalian nanti, yang bernama Muhammad. Mendengar berita ini Bu, tiga tadi Bu, termasuk Abdul Muthalib nggak jadi lanjut ke Syam, malah pulang balik ke Mekah. Apa tujuannya? Nyuruh anak-anak kawin, hamil. Karena mereka bertiga pengen segera punya cucu laki-laki, ingin diberikan nama Muhammad. Karena Muhammad belum pernah ada Bu. Nah atas takdir Allah tetapkanlah tiba-tiba Aminah mengandung, ya Bu ya, istrinya Abdullah. Kita mengetahui Bu, ketika 6 bulan Abdullah meninggal dunia. Pas lahir itu Bu, rumahnya Nabi, tempat kelahiran Nabi itu Bu ada di samping toilet. Kalau Ibu tahu Bukit Marwah, kalau keluar Bukit Marwah Bu, itu ada toilet laki-laki perempuan besar. Ujung sananya Bu ada bangunan 2 tingkat, sekarang jadi perpustakaan. Itulah rumah Nabi dilahirkan di sana Bu. Ketika Nabi lahir, nah Masya Allah Bu, Abdul Muthalib segera menggendong cucu laki-laki ini Bu, langsung dibawa ke Ka'bah sambil berteriak, cucuku telah lahir. Orang senang Bu, karena dia pemimpin Mekah. Tapi ada satu kejadian yang membuat orang Mekah kaget, bingung, heran. Ya. Kenapa Bu tiba-tiba Abdul Muthalib berkata, aku namakan cucuku Muhammad. Ini buat orang kaget. Istilahnya Bu, punten Ibu punya lahir cucunya di mana? Di Padang misalnya Bu ya, dinamain Asep. Paham Bu? Jadi tempat tersebut emang belum pernah ada yang namanya Muhammad. Orang angket. Kenapa nggak Umar? Kenapa nggak Utsman? Ali itu udah nama-nama familiar Bu. Tapi Muhammad belum pernah ada. Ini Abdul Muthalib ada-ada aja deh. Kok nama-nama yang belum pernah didengar dijadikan nama? Nah ini Bu, sejarah nama Muhammad SAW. Baik, kemudian kita lihat lagi Bu, ternyata Nabi Muhammad itu pernah dibelah dadanya sebanyak berapa kali? Ada tahu? Beliau pernah dibelah dadanya sebanyak dua kali Bu. Yang pertama ketika beliau sedang bermain di rumahnya Halimatus Sa'diyah. Ya. Kalau Mekah mungkin Garut lagi Bu ya. Kalau rumah Halimatus Sa'diyah bisa di pinggiran Bu, simpang Mempek. Jadi Aminah sedang ngajak Rasulullah main ke rumah Halimatus Sa'diyah. Ya, siapa Halimatus Sa'diyah Bu? Ibu susu. Ya. Karena dulu emang sudah terkenal Bu ya. Maaf, istilahnya Bu, kalau anak-anak sultan itu Bu tidak mau menyusui, dicarilah ibu-ibu susunya Bu. Di antara ibu susu Rasulullah adalah Halimatus Sa'diyah.
Nah di rumah Halimatus Sa'diyah inilah Bu, tiba-tiba Nabi Muhammad sedang bermain dengan teman-teman seumurannya Bu. Tiba-tiba anak-anak laki-laki lain berteriak, ketakutan. Cari ada apa? Ada sinar yang sangat luar biasa Bu, cari Muhammad mana? Muhammad lempengnya Bu, tidak ada ketakutan sama sekali. Digendong, akhirnya Aminah pun disuruh pulang ke Mekah. Takut ada apa? Nah tapi ternyata ini Bu, terjadi proses pembelahan dada yang pertama Rasulullah. Ya, yang kedua kapan Bu? Kedua, sebelum Isra Mi'raj. Ya. Di usia berapa Bu? Ada yang tahu? 52 atau 53 tahun. Karena kita mengetahui Bu, Nabi Isra Mi'raj itu sebelum hijrah. Di mana tahun itu tahun kesedihan. Ya, disebut namanya Amul Huzni, tahun kesedihan. Di mana pamannya Abu Thalib meninggal dunia, di mana istri tercinta Khadijah meninggal dunia. Nah sebelum Isra Mi'raj kata Nabi, dadaku dibelah oleh Jibril untuk dibersihkan, insya Allah. Nah ini Bu, proses yang luar biasa. Jadi Nabi Muhammad betul-betul Allah jaga Bu. Ya, jangankan sudah jadi Nabi Bu, kita mengetahui bahkan dari kecil pun Allah sudah menjaga Nabi dari perkara-perkara yang diharamkan. Contoh, ya Bu ya, kita mengetahui Bu, ketika Nabi Muhammad belum diangkat jadi Nabi Bu, itu di Ka'bah itu kurang lebih ada 300 lebih Bu patung-patung berhala. Jadi orangnya tawaf tapi sambil menyembah patung. Ibu kalau di usia anak-anak, ya Bu ya, sedang main nih Bu ke daerah Ka'bah, maka sudah jelas mereka minimal akan megang muntah ditaikkan itu Bu. Nabi sama sekali belum pernah menyentuh patung. Kemudian dulu Bu, saking jahilnya, saking bodohnya zaman dulu, mereka tawaf, tapi punten nggak sedikit di antara yang tawaf ini punten Bu ya, tidak pakai pakaian, alias telanjang. Itu masih terjadi dulu. Tapi lihat Bu, Allah menjaga Nabi seumur hidup Nabi. Setiap beliau ketika main ke daerah Ka'bah, beliau belum pernah melihat orang yang membuka auratnya. Bahkan perkara musik Bu, subhanallah. Satu waktu Nabi Muhammad sedang menggembala domba, tiba-tiba apa yang terjadi? Ya, teman-teman Nabi Muhammad nanya, "Hei, kalian tahu nggak tuh di belah sana tuh, mungkin di kecamatan mana itu Bu ya, itu sedang ada pernikahan, ada pesta. Udah tahu belum? Ada hiburan di sana." Muhammad, "Saya belum pernah tuh datang ke pesta." "Hei Muhammad, pergi sana," kata teman-temannya Bu. "Untuk apa?" "Oh, hiburan tuh seru loh." Ya, bahkan mungkin ya sudah viral namanya tari perut. "Oh, ada perempuan cantik gini-gini." Muhammad, nggak mau "Pergi, coba deh kamu tahu deh." "Terus gimana dengan domba saya?" "Biar saya jagain," kata teman-temannya Bu. Nah, Masya Allah Bu, bagaimana Allah menjaga Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad pergi Bu, belum sampai ke tempat acara, Nabi Muhammad dibuat oleh Allah capek, ketiduran. Nggak sekali dua kali Bu, beberapa kali akhirnya kok setiap mau ke acara pasti jalan Bu, padahal kan panasnya luar biasa, lagi jalan-jalan, ngiuhan sekedap merendu, mungkin kayak gitu Bu keadaannya. Bayangin Bu, bagaimana cara Allah menjaga Rasulullah SAW. Dijaga Bu, pandangannya dijaga, telinganya dijaga. Sampai kan Umar Bu pernah viral di Indonesia kemarin Bu ya, anak-anak tahfiz Quran Bu, kalau nggak satu tempat mau suntik apa masalah Bu ya, tiba-tiba kok pada tutup telinga gitu. Ya karena ada musik. Kenapa? Umar pernah mempraktekkan Bu, melewati satu tempat tiba-tiba jalan cepat sambil tutup telinga. Ditanya sahabat, "Umar ada apa?" "Aku pernah melihat Nabi seperti ini nih, ketika melewati tempat yang ada tutup telinganya." Subhanallah. Dijaga Bu. Ya. Baik, kita fokus kepada pembahasan kita Bu. Mengapa Nabi Muhammad harus dan pantas kita dicintai Bu? Karena coba kita lihat Bu, Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Coba yang sudah ketemu izin Bu, halaman berapa Bu? Biar bisa ke yang lain. 420. Silakan yang pakai mushaf, halaman 420 surat 33 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Baik, kalau kita lihat ayat ini Allah berfirman, laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian hai para manusia, fi Rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, teladan baik, suri teladan terbaik ada pada nabimu. Teladan dalam apa, Bu? Sebagai seorang hamba terbaik ada pada Rasulullah. Sebagai seorang suami terbaik ada pada Rasulullah. Sahabat terbaik ada pada Rasulullah. Pemimpin terbaik Rasulullah. Pedagang terbaik Rasulullah. Semuanya ada. Dalam praktek kehidupan yang kita butuhkan dalam dunia ini ada pada Rasul. Sebagai pedagang, Masya Allah, jangan ditanya, Bu. Nabi Muhammad SAW sampai Siti Khadijah kesemsem. Oh, apa lagi kesemsem, Bu? Kepincut, jatuh, keseleo, jatuh cinta, Bu. Padahal beliau sudah janji, Bu, nggak akan nikah. Saya pengen mengurus anak saya, fokus sama anak, sama ngomongin bisnis aja deh. Tapi lihat apa yang membuat Siti Khadijah jatuh cinta, Bu, sehingga dia kembali menarik ucapannya yang dia komitmen tak mau nikah lagi. Karena kita tahu, Bu, banyak pemuka Quraisy pengen menjadi suaminya Khadijah. Setelah beliau menikah berapa kali, Bu? 2 kali menjanda. Udah nggak mau nikah lagi. Ternyata melihat akhlaknya Nabi luar biasa, Bu. Kenapa, Bu? Diutuslah, Bu, karyawannya, pegawainya bernama Maisaroh untuk menemani Nabi untuk berjuang. Ibu, Maisaroh itu laki-laki perempuan? Nah, Maisaroh, wah, jadi mah Maisaroh perempuan, Bu, ya. Tapi Maisaroh ini laki-laki, Bu. Maisaroh itu laki. Gak mungkin, Bu, Nabi mau berdua dengan orang laki-laki, Bu, ya. Tapi Maisaroh tetangga saya tukang nasi kuning, nah, itu perempuan. Karena memang di Indonesia Maisaroh itu baru. Tapi Maisaroh ini, Bu, adalah laki-laki, Bu, ya. Merasa aneh Khadijah, kenapa? Karena setiap Muhammad SAW membawa dagangan, Bu, habis. Penasaran, nanya sama Maisaroh, bagaimana cara berdagang Muhammad ini? Disampaikan, wah, dia jujur. Sebelum, Bu, barang-barang di inimu dipastikan mana yang cacat, mana yang jelek, mana yang ini dipisahkan, dikasih tahu. Dan dia menyampaikan, Bu, maaf, ini barangnya cacatnya segini loh. Tak mangga, saya potong, dikasih diskon. Mau zaman enak gimana, Bu? Disumputkan, ditilap paling. Subhanallah. Dalam berdagang Nabi jujurnya luar biasa, Bu. Ini teladan terbaik, Bu. Hampir nggak ada zaman sekarang, betul nggak, Bu? Ustaz, lamun tadi ditutup, saya beli. Karena gitu kan, Nabi enggak. Jujur, Bu. Kemudian dalam persahabatan, jangan tanya, Bu. Ya, betapa luar biasa akhlak Nabi sampai-sampai beliau menjaga, Bu, aibnya sahabat yang lainnya. Pernah satu waktu, Bu, pada maghrib makan daging, Bu, sama sahabat-sahabat, punten, Bu, ya. Tiba-tiba beres makan ada yang kentut. Duh. Spontan, sahabat-sahabat pada begitu pula tersangkanya, Bu. Ya, saya. Ya kan kita merasakan, Bu, ya. Kadang kita langsung sayanya, padahal akhirnya mau sahabat, wah, tersopan di depan Rasulullah kok ada yang kentut. Tiba-tiba nggak ada yang ngaku, Bu. Akhirnya sebentar lagi dengan sholat isya. Apa sahabat Nabi? Ayo, siapa nudu berarti tersangkanya. Spontan ucapan sahabat ini membuat pelakunya deg-degan. Allah, piraku sholat dan udah batal lah itu, ya. Tapi lihat, Bu, mendengar ucapan sahabat tadi, Nabi berkata, ayo, siapa yang tadi makan daging wudu semuanya. Bagaimana cara Nabi? Kita mangga, Bu, dikekek-kekeknya mana malah Nabi, Masya Allah, uswatun hasanah. Ibu meniresep itu sebenarnya. Lihat, Bu, akhlaknya Nabi, Bu, ya. Dalam menyampaikan nasihat, Nabi luar biasa, Bu. Dalam menyampaikan nasihat, Nabi Masya Allah luar biasa. Satu waktu seorang ibu-ibu pernah membawa anak laki-laki, Bu, ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, tolong nasihati anakku.
Kenapa bu? Anakku deh banyak teuing makan kurma. Saking sering makan mendengar ini Nabi terdiam dan berkata, bu maaf, kesini lagi minggu depan ya. Pergi aja. Ibu tuh bingung, kenaon? Kok nggak langsung ya? Minggu depan datang lagi bawa anaknya, ya Rasulullah tolong ini sudah seminggu ya Rasulullah, nasihati anakku. Nabi berkata kepada anak kecil tadi, dek, jangan terlalu banyak makan kurma ya. Ya udah bu ya. Ibu tadi merasa aneh. Ya Rasul, mengapa untuk ngomong kayak gini nunggu seminggu? Apa kata Nabi? Bu, ketahuilah minggu kemarin ketika kau datang dan mengadu anakmu banyak makan kurma, ketika itu aku juga lagi doyan makan. Seminggu ini kukurangi makan kurma. Aku ingin menasehati anakmu. Masya Allah. Mun zaman ayeuna kumaha bu? Bapak ngomong ke budakna, jangan hayu ke masjid. Ai bapak, tong siga bapak. Nabi enggak bu. Nabi enggak akan menyampaikan sesuatu kalau kecuali beliau melakukan. Bayangkan bu, untuk menasehati anak kecil pun beliau memastikan dulu beliau betul-betul sudah melakukannya. Dan beliau takut sekali bu, tidak berani langsung menyampaikan dek kurangi kurma, padahal beliau ketika itu suka makan minta seminggu bu baru datang ke sini. Kenapa? Karena seminggu ini Nabi mencoba mengurangi makan kurma juga. Sehingga ketika menasehati anak ini beliau sudah melakukan. Kalau beliau juga jarang sedikit makan Masya Allah. Ibu tong ngomongkan batur. Bu apal tebuk sih bu eta bu. Kadang kita subhanallah bu. Nabi nih masalah menasehati bu. Ya. Kalau guyon, nah Nabi guyon pun nggak menyakiti bu. Bercandanya Nabi, bercanda yang gimana bu ya? Pernah satu waktu bersama Ali bin Abi Thalib bu, ya sepupunya Nabi kan Ali ini putranya Abu Thalib kakaknya Abdullah, masih sepupu bu. Sedang makan kurma bu, sedang riuh makan kurma. Tiba-tiba Ali iseng, seluruh biji kurmanya Ali bu yang dipisahnya bu ke piring, ke pisahnya Rasulullah bu, disebutkan bu. Tiba-tiba Ali ngomong, ya Rasulullah, Masya Allah, nah ser-ser teuing kurma teh. Nabi lihat bu pisahnya, Allah perasaan tuh sakit. Perasaan aku makan nggak sebanyak ini deh. Dilihatlah pisahnya Ali. Tenang naon Ali, saya banyak makan daripada kamu makan kurma plus biji-bijinya. Nabi tahu bahwa saya Ali. Paham bu? Lihat bu. Jadi gue ingat, Masya Allah. Ya. Seorang nenek datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah nenek masuk surga? Nabi jujur, nek maaf, nggak ada nenek-nenek di surga. Namun ke surga berarti neraka. Tapi maaf nek, ketahuilah di akhirat nanti kita semua dibangkitkan dalam keadaan muda semuanya. Nggak ada lagi nenek-nenek, makanya. Oh, ya kita semua nanti muda semuanya bu. Ya, tidak ada lagi punten bu ya, polisi tidur di wajah kita. Nggak ada lagi bu, mohon maaf ya Allah Ustaz. Nah orang pendeknya kalem bu, kata Nabi di akhirat nanti laki-laki setingginya sama, setinggi Nabi Adam, kurang lebih 28-30 meter, memiliki lebar badan 6 meter. Perempuan setinggi Siti Hawa kurang lebih 23-25 meter tingginya. Kalem bu, tenang orang pendek di dunia ada di akhirat sarwa. Masalah kecantikan, tenang bu. Yang membedakan cuma dua, ada yang bersinar bercahaya, ada yang gelap. Ini tergantung amalan selama di dunia bu. Bayangkan bu, ya ahli surga enak dipandang, ahli neraka di dunia dia cantik, kalau ahli neraka bu gak enak dipandang. Subhanallah. Jadi jangan fokus dengan dunia. Yang jadi masalah di dunia kita jelek, di akhirat ya, sudah bu, cukup orang lain yang melihat kita jelek, tapi di hadapan Allah kita terbaik dengan ketakwaan kita, ya bu ya. Baik bu ya, itu terhadap orang lain, terhadap keluarga, Masya Allah, jangan ditanya bu. Pembantu Nabi pernah berkata, bu, ya Allah, aku 10 tahun tinggal bekerja bersama Nabi, tidak pernah aku mendengar Nabi mengangkat suaranya terhadap istrinya. Karena Nabi kalau marah diam ibu. Beliau lebih memilih pergi bu. Ya, pernah satu waktu bu Nabi pergi di malam hari bu keluar ditemani oleh Abu Bakar. Diam aja bu, Abu Bakar diam. Padahal Abu Bakar itu mertuanya Nabi. Ada tahu bu berapa jarak usia Nabi sama Abu Bakar? Cuma 2 tahun bu, mertua sama menantunya bu. Ya. Umar bin Khattab lagi bete sama istrinya, sebel sama istrinya, cari Nabi pengen curhat lihat Nabi lagi berdua sama Abu Bakar, disamperin bu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Umar diam dulu, takutnya Abu Bakar sama Rasul sedang ada percakapan. Diam cukup lama kok jarempling, Nabi diam, Abu Bakar
Berarti Umar mengatakan, oh berarti nggak ada yang diobrolin nih. Ya Rasulullah, izin, boleh nggak saya pengen curhat nih? Oh iya, ada apa Umar? Ya Rasulullah, pemajikan saya Rasulullah, kia. Wah, sekelas Umar loh bu. Umar yang Masya Allah bu ya, pernah satu waktu Nabi sedang kumpul dengan para istri Nabi, ya. Dari luar terdengar jelas bu, ini istri Nabi teh ada yang ketawa terbahak-bahak, ngobrol dengan suara tinggi, tapi Nabi diam. Umar masuk depan pintu, jempling, pun, paham bu? Jadi istri Nabi lihat Umar langsung diem. Tapi Umar marah. Celakalah kalian para istri Nabi, tidak sopan kalian. Ada Nabi di antara kalian tapi kalian mengangkat suara. Dengar ini bu, Nabi senyum. Seraya berkata, Umar. Ya. Nabi nggak bermasalah kan, ketahuilah Umar. Ini karena takutnya istriku padamu tunggu terdiam. Jangan istriku wahai Umar. Seandainya kau lagi berjalan melewati satu lembah, di ujung sana ada setan, mau jalan juga, setan itu lihat kamu, dia akan balik badan nyari lembah yang lain. No penting tau pakai jauh. Tapi di malam tadi bu, Umar pengen curhat Nabi, istriku pikir sebulan gia. Wah. Mendengar ini bu, Nabi senyum, ketawa bu sampai kelihatan giginya. Dan Abu Bakar tuh bu cerminnya Nabi. Kalau Nabi sedih, Abu Bakar sedih. Kalau Nabi senyum, Abu Bakar Kalau Nabi nangis, Abu Bakar nangis. Walaupun Abu Bakar tidak tahu apa yang penyebab Nabi senyum, Nabi sedih, Nabi nangis. Ketika melihat Nabi senyum ketawa, Abu Bakar ketawa. Umar sebel sama Abu Bakar. Abu Bakar, mun Nabi senyum ketawa, pasti ada alasannya. Kalau kamu tak apa-apa senyum ya kan? Akhirnya apa kata Nabi? Hei Abu Bakar, hei Umar, tahu nggak kalian kenapa aku saat malam ini tidak ada di rumah? Kenapa ya Rasulullah? Aku di sini karena kedua anak kalian. Saya lagi di luar rumah ini gara-gara Siti Aisyah putrimu wahai Abu Bakar dan putrimu Siti Hafsah wahai Umar. Dan kamu datang ke sini curhat masalah istri, orangnya bukan masalah, bisa gitu. Tapi lihat caranya Nabi bu, boleh memilih dan tadi bu pembantu Nabi Anas mengatakan 10 tahun aku tinggal bersama Nabi, aku tidak pernah mendengar Nabi meninggikan suara terhadap istrinya. Ini pengakuan pembantu bu. Allahu Akbar. Terhadap Siti Aisyah, luar biasa bu. Aisyah itu istri yang sangat romantis. Romantisnya luar biasa bu Aisyah. Karena kita mengetahui bu ya, Aisyah dinikahkan oleh Nabi itu bu, ada makan 9 tahun, kemudian ditinggal bersama, ada makan 13 atau 15 tahun baru tinggal bersama. Ya bu ya. Tapi apa yang terjadi bu? Allahu Akbar ya, namanya masih muda bu ya, masih ini. Romantisnya Aisyah bu, ini bisa dipraktikkan bu ya. Setiap Nabi pulang dari luar, pasti Aisyah nyiapin minuman. Mun zaman ayeuna bu, di luar sana nggak di sini, cari aman ya. Ya, mun awal bulan karek mas minum, akhir bulan mah anteng we depan TV. Nah yang di sini di luar sana bu ya, cari aman bu, bisa di blacklist. Ya bu ya, Aisyah satu waktu kaget, tiba-tiba mendengar suami Rasulullah depan pintu mau masuk, Allah tergesa-gesa ke dapur nyiapin minuman, ngasih minum ya Rasulullah. Nabi minum lagi, Aisyah nggak ngebuk. Tapi yang anehnya kata Aisyah, loh kok seakan-akan Rasulullah ingin menghabiskan ketika itu minumannya. Sehingga aku berkata, ya Rasulullah, bukankah kau biasanya menyisakan sedikit untukku? Nabi terdiam, tapi pengen habisin lagi. Lagi-lagi Aisyah berkata, ya Rasulullah, bukankah biasa sedikit untukku? Dikit banget ditinggal oleh Nabi. Ini Aisyah. Ketika Aisyah minum, Aisyah meludah bu. Ternyata Aisyah salah masukin, malah garam. Tapi sebenarnya bu, terlihat Rasulullah ingin ngabisin pada saat itu bu. Kenapa? Biar Aisyah tidak tahu kalau dia salah. Dan ekspresi Nabi bu tidak yang enggak, lempeng bu, biasa, masya Allah bu. Ingin menjaga perasaan Aisyah, tapi karena Aisyah maksa, ya Rasulullah, bukankah biasa sedikit untukku, ya udah. Bayangin bu, mau zaman enak kemana bu para suami itu? Asli. Mah yang kopi, nah panas ting, kan? Nasi goreng, nah kurang gula. Allahu Akbar ibu. Tapi kadang-kala istri itu yang menyebelin bu. Wah ini pengalaman. Kita coba miripin Nabi bu, ya. Enak gak? Enak. Pas istri coba makan, nah acan ayah garam, kamu bohong ya cina. Aduh.
Dimarahin kita Bu, kadang nggak jujur. Jujur salah, terjujur itulah Bu. Nanti insya Allah kita coba bahas tentang wanita Bu ya, wanita dalam Islam Bu. Karena pika sebelum wanita itu bukan Bu. Ya. Kadang tujuannya A, ya, masuk ke mall, yang di bawah B, C, D, E, F, G. Bicaranya sama suaminya, "Mak, A teh mana?" "Oh, nyak wahopa." Pernah Bu sebetul? Ya. "Pak, yuk antar sebentar Pak, kemana?" "Ke tempat ini." "Nah, sekedap kok." Yang sekedap itu jadi A itu cuma lurus Bu. Kalau perempuan itulah fitrah wanita Bu ya. Nanti insya Allah dalam waktu kita bahas khusus masalah rumah tangga Bu ya. Baik Bu, tapi lihat Bu, ini kan alat yang luar biasa Bu. Ya, yang di zaman sekarang mohon maaf, makanya Bu, kalau pengen punya suami yang betul-betul ideal, pastikan suami kita kenal Nabi Bu. Lihat Bu. Baik, ada yang ngomong udah terlanjur. Ibu izin, saya tegaskan nggak ada kata terlambat Ibu. Udah terlanjur. Silakan Bu, ajak Ibu. Satu waktu Nabi Bu, kalau Ibu masih ingat dulu di rumah Bu Santi yang depan Bu ya, kita pernah bahas sehari bersama Rasulullah. Sampai 2 kali pertemuan Bu ya, kita bahas bagaimana bangunnya Nabi sampai tidur lagi. Kalau Ibu masih ingat, Nabi itu Bu kalau ba'da Isya segera tidur. Apa tujuannya? Kalau malam lebih awal. Ya. Tapi satu waktu Bu, subhanallah, ternyata Nabi ada hajat dengan para sahabat. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang penting yang bisa diinikan, bertanya sahabat sampai agak malam pulangnya Nabi Bu dari masjid. Padahal Masjid Nabawi itu samping rumah Nabi. Dan Aisyah mungkin karena kecapean ketiduran. Nabi pulang ke rumah, ketok pintu, "Assalamualaikum, assalamualaikum." 3 kali nggak dijawab Bu. Akhirnya Nabi melepaskan ridanya atau sorbannya Bu, dihamparkan di depan pintu. Tidur depan pintu, masya Allah. Tengah malam Aisyah terbangun, Allah, Nabi belum pulang. Buka pintu, Allahu Akbar. Lihat suami tercinta tidur depan pintu. Menjamain aku mah Bu. Akhirnya aku naon Bu. Pintu rumah enggak, kurang keras, ke jendela, cari pintu kamar, ditelepon. Subhanallah. Tapi nggak hanya Rasulullah Bu, didikan Rasulullah Siti Khadijah luar biasa. Ya, ini napak tilas yang luar biasa Bu. Kalau kita ke Jabal Nur Bu ya, tempat Nabi Muhammad terima wahyu pertama kali di Gua Hiro, saya selalu menyampaikan Bu, lihat teladan luar biasa dari Siti Khadijah. Beliau punya banyak pembantu Bu. Setiap Nabi sedang tahanus berdiam diri di Gua Hiro, apa yang terjadi Bu? Khadijah langsung bawain makanan. Dari Mekah, rumahnya Nabi Bu ya, Mekah ke Jabal Nur itu Bu kurang lebih ada 5 kilo. 5 kilo kurang lebih. Dan dari bawah kaki gunung ke atas, sekarang Bu baik jamaah ke atas Bu kurang lebih sejam sampai sejam setengah sekarang. Karena jalannya udah mulai dibuat tangga Bu. Zaman dulu belum ada tangga. Ibu Khadijah itu Bu, beliau tidak nyuruh pembantunya anterin ke atas enggak. Beliau anterin sampai mun zaman enak kumaha Bu. "Pak, saya sudah di bawah nih, ambil makanan." Mun zaman enak mau suami ngomong, "Mah, pengen nasi goreng Pak, GoFood we nya." Padahal surga loh itu. Masya Allah. Jadi pada istri-istri Nabi telan-telan yang luar biasa dan semua didikan Rasulullah SAW. Ya, tetangga, istri, apalagi Bu terhadap anak kecil. Masya Allah Bu, jangan tanya Bu. Nabi Muhammad SAW setiap berjumpa anak kecil Bu, beliau selalu mengelusnya, menciumnya seperti halnya beliau mencium Hasan dan Husain Bu. Tidak pernah pilih-pilih, itu anak nama Ujang rada bau alim. Enggak itu. Beliau sama boleh cium, masya Allah. Lihat Bu, Rasulullah SAW, beliau saat memuliakan orang-orang lain Bu. Ketika lagi jabat tangan sama seorang laki-laki yang sedang istirahat Bu, dekat tempat istirahat, disalam tangannya Bu, rada kasar. Nabi bertanya, "Pak, mengapa tanganmu kasar seperti ini?" Tuh Rasulullah, kayu bakar. Tangan ini jadi kasar gara-gara aku harus bekerja untuk menafkahi. Di bawah dikatakan Bu, Nabi mencium tangannya seraya berkata, "Inilah tangan ahli surga." Ada nggak kenal siapa dia Bu? Lihat Bu, Nabi Muhammad SAW orang mantep kan Bu ya. Kadang milih-milih bakso eta, rada bau sih Mang Lama. Mending bakso Rasulullah Bu, subhanallah. Ya. Bahkan terhadap hewan, beliau punya kucing kesayangan Bu. Rasulullah SAW punya kucing
Pada satu waktu pengen sholat ke masjid, tiba-tiba jubah yang beliau selalu pakai untuk sholat bu, tiba-tiba ditindir oleh kucingnya. Ada yang mengatakan Nabi akhirnya pergi tanpa jubah. Tapi ada yang mengatakan Nabi ambil gunting bu, menggunting bagian yang tidak ditidur oleh, karena kucing tersebut cuma sedikit bu, bagian lengan aja ditidurin, digunting sama Nabi. Masya Allah. Mun orang zaman enak kumaha bu? Masih ibu sih. Allah Akbar. Ini Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasul uswatun. Terhadap musuh, oh jangan salah bu. Apalagi bu? Bayangin bu, ya di Masjid Nabawi, ya dulu kan masih 50 kali 50 bu, Masjid Nabawi itu bu, belum terlalu besar. Sekarang mah sudah kurang lebih 1.400 meter persegi bu. Luasnya Masjid Nabawi menampung ribuan jamaah. Dulu masih 50 kali 50 bu, Nabi Muhammad sedang kumpul dengan para sahabat. Umar melihat dari belakang tuh ada laki-laki yang mencurigakan. Ditangkap sama Umar, bawa pisau, ditanya, pengen bunuh Nabi. Bayangin, pengen bunuh Nabi bu. Akhirnya sama Umar diikat bu salah satu tiang sampai nunggu Nabi selesai. Kasih tahu Nabi, ini ada laki-laki ingin membunuhmu. Coba bu, ibu kalau dapat berita ini apa kata ibu? Polisi. Bu, izin, ini ibu-ibu ini pengen bunuh ibu, apa kata ibu? Bunuh lagi. Nabi bu, ketika dapat berita ini disamperin, malah bertanya, Umar, udah dikasih makan belum? Ajam, terdiam Umar bu. Nabi, ini pengen membunuh kamu. Disuruh sahabat lain ke rumahku, ke Aisyah minta makanan. Siapin makanan minuman. Allah Akbar. Bayangin. Coba bayangin. Ya, sampai-sampai bu ada pendeta Yahudi di Madinah belum masuk Islam. Kenapa bu? Karena di kitab Tauratnya sudah ditemukan bu. Memang betul ciri-ciri Nabi itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Tapi dia belum melihat satu ciri yang dimana dikatakan kasih sayangnya Nabi terakhir ini berada di atas amarahnya. Dia penasaran bu, benar nggak Muhammad ini Nabi terakhir? Akhirnya bu, karena satu waktu Nabi Muhammad pernah meminjam makanan, mungkin 2 sok makanan kurma mungkin bu ke pendeta ini, mungkin dengan waktu mungkin 2 bulan misalnya bu ya, jangka waktunya atau 3 bulan. Tiba-tiba belum jatuh tempo, Nabi sedang kumpul dengan para sahabat bu, ini pendeta datang, tiba-tiba menarik sorban yang dililit di leher bu, ditarik kencang. Apa yang terjadi bu? Dia berkata, "Hei Muhammad, kembalikan pinjaman makananmu kemarin." Ditarik kencang sampai Nabi kesakitan. Kemudian, lo kan belum jatuh tempo. Enggak, yang ku ketahui keluarga kamu itu tukang bohong, tukang tipu. Dihina keluarganya bu. Masya Allah. Itu semua sahabat bu geram bu. Orang yang dicinta apalagi Umar tuh sangat betul-betul wah melotot tahan kata Umar. Ya udah lepasin dulu, dilepasin. Akhirnya Nabi lihat ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Umar, tolong kamu pergi ke tempat penyimpanan makanan, kembalikan makanan dia sebanyak 2 sok. Bayangin bu, nah orang mau dipilih cik Umar. Kenapa kira-kira jawabannya bu? Karena Umar wajahnya paling Nafsu. emosi, nafsu bisa kita bu ya. Ya bu, siapa yang nggak marah bu? Orang yang dicintai dicekik bu. Umar sadar bu, waduh, Rasul milih gara-gara sebel nih. Akhirnya pendeta ini ngikutin dari belakang bu, ketika nyiapin makanan kurma tadi bu, ini punya kamu sebentar lagi. Dan bayang kata Nabi bu, dan lebihkan 1 sok sebagai hadiah buat dirinya. Masya Allah. Ini buat kamu kata Umar. Tiba-tiba sebentar, hadiah buat kamu. Apa kata pendeta ini? Wahai Umar, cukup. Haknya ku yang ada pada Muhammad cuma segini aja. Bahasa kita bu, ada kasar bu, gandeng sia. Lagi kesel. Kan perintah Nabi kembalikan makanannya plus lebihin tiba-tiba pendeta ngomong, "Gus cukup Umar, dah saya cuma segini ukul." Kesel bu, mungkin gitu bu ya. Diam lu, mungkin gitu ya. Tiba-tiba pendeta ini nanya, "Umar, tahukah kau siapa aku?" Amat kesel Umar. Mungkin bahasa kita bu, orang tahayang nyaho. Saya nggak mau tahu siapa kamu, yang pasti kau orang yang paling nyebelin hari ini. Kan dicekik Nabi depannya bu. Sebentar wahai Umar, ketahuilah aku adalah pendeta si fulan. Disebut namanya bu, Umar tambah kaget, tambah marah. Kau kan tahu bahwasanya di kitabmu jelas. Karena baik pendeta sudah masuk Islam.
Iya betul Umar, pendeta yang lain sudah duluan masuk Islam, tapi aku belum. Kenapa? Karena aku ingin membuktikan dulu nih ciri yang belum kulihat secara langsung. Karena di kitab Taurat itu tertulis kasih sayang yang Nabi terakhir itu berada di atas amarah. Aku ingin membuktikan oleh Muhammad. Makanya aku gadaikan nih nyawaku, bawa di depan seluruh sahabat-sahabat Muhammad. Aku cekik di depannya, aku hina dirinya. Aku pengen lihat bagaimana respon Muhammad ketika aku cekik dirinya, aku hina dia. Kalian emosi, Nabi Muhammad malah Masya Allah. Melihat ini, pendeta ini akhirnya masuk Allahu Akbar Ibu. Ibu, punten, setelah pembahasan tadi Ibu, saya pengen nanya, kira-kira yang seperti ini pantas yang kita teladani Ibu? Pantas atau sangat harus sekali? Ya Bu ya. Saking spesialnya Bu, coba kita lihat Bu, ya. Bagaimana kita ingin membuktikan cinta terhadap Nabi Bu? Di antaranya yaitu bagaimana kita mulai memperbanyak sholawat. Coba Bu bisa buka Quran surat ke-33 ayat 56. Ini ayat yang familiar, insya Allah hafal semua Ibu. Al-Ahzab 33 ayat 56. Surat 33 ayat 56. Halaman 426. Oke, silakan Ibu. 426. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wasallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Oke, lihat Bu, di sini mengapa saya katakan tadi Bu, di antara cinta kita kepada Nabi itu dengan berbanyak sholawat. Karena bayangkan Bu, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah bersolawat kepada Nabi. Ibu, kalau kita lihat ibadah-ibadah yang lainnya Bu, tidak ada satupun ibadah lain kecuali solawat yang mana Allah melakukannya. Solat, akimis sholah, dirikanlah solat. Zakat, atuz zakat, dirikanlah zakat. Hijjul bait, haji. Tapi tak tergambarkan Allah solat, Allah ngaji, Allah enggak Bu. Tapi hanya amalan ini Bu yang luar biasa, saking spesialnya amalan ini, Allah mengawali kalimat Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah semuanya bersolawat kepada Nabi. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan Bu, apa maksud bersolawatnya Allah dan malaikat di sini Bu? Bentuk memuliakan, mengagungkan Bu. Bukan berarti Muhammad lebih mulia daripada Allah, enggak, tapi Allah sangat memuliakan Rasulullah SAW. Ya, makanya saking spesialnya Allah aja memuliakan, bersalawat. Makanya Allah serukan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, Allah perintahkan sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepadanya, wasallimu taslima, dan bersalamlah kalian atas Rasulullah SAW. Coba Bu, maaf, kita yang aku cinta sama Nabi hari ini sudah berapa lama kita, sudah berapa banyak kita bersalawat Ibu? Ustaz, alhamdulillah tadi salat subuh, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Allahumma sholli ala. Salawat Ustaz, ini berapa kali? Ibu, Bu, untuk mengatakan cinta, kata Nabi, ya perbanyak salawat diantaranya Bu. Ya, di zaman sekarang kan kita Bu dirancang gimana Bu ya? Ada hari ibu. Anak ngomong sayang sama ibu cuma
Setahun sekali. Tanggal apa? 2 Desember. Diawali pantun, tanpa rembulan, tanpa sinar matahari, hidupku sangatlah gelap, begitu pula tanpamu wahai ibuku. I love you mom. Nggak sampai setengah jam, ke warung sebentar, cik atau mama, abi capek. Cina I love you. Ini mohon maaf bu, seperti halnya mohon maaf kemarin sama sahabat kita bu, mengadakan perayaan Maulid Nabi sholawat sampai malam, tapi yang wajib ditinggalkan. Setelah itu jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu tak lagi berselawat bu, pun kalau selawat cuma di lisan saja, tapi hati mereka secara praktek ibadah. Padahal tegas kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati laqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku dalam hidup mereka, sungguh dia telah cinta kepadaku. Cerminannya itu bukan setahun sekali bu, tapi dalam keseharian menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, ini sering kita ulang-ulang. Coba bu, Nabi Muhammad minum tangan kanan tangan kiri, berdiri atau duduk? Duduk. Kalau kita? Nabi Muhammad SAW ibu memakai pakaian atau sendal atau sepatu kanan atau kiri dulu? Ketika melepaskan. Kalau kita? Masuk toilet kamar mandi Nabi bu kaki kiri atau kanan dulu? Keluar kamar mandi? Kalau kita tadi? Alhamdulillah kalau sama. Nabi sebelum masuk kamar mandi sunahnya baca doa dulu. Apa doanya? Oke, alhamdulillah. Keluar kamar mandi? Coba dibaca nggak? Alhamdulillah. Tapi ada yang hafal-hafal macam itu. Ketika bercermin baca doa tuh. Bismillah ya Allah cantiknya. Padahal Nabi mengajarkan doa. Apa doa Nabi bu? Allahumma bayangin bu, untuk bercermin aja Nabi mengajar kita berdoalah. Dengan cara apa? Minta, ya Allah, sebagaimana kau telah membaguskan penciptaanku, tolong baguskan juga akhlakku. Makanya nggak aneh bu punten, si dia cantik tapi akhlaknya bu. Kenapa? Ya ketika bercermin, aduh ya Allah, alhamdulillah, rada mancung walaupun ke dalam. Fokus sama, lupa sama Allah. Nabi nggak mengajarkan bu. Jadi masa kecil ini, ya apalagi perkara yang besar. Sekarang di luar sana laki-laki, oh sunnah Nabi poligami, tahajud tara, ketok tahu, tahajud dulu, tahajud nantong, kulhudai. Ya, lihat bu, sudah Nabi banyak bu, ya. Intinya bu, Nabi yang mengatakan siapa yang menghidupkan sunnahku dalam hidupnya, dia telah cinta kepadaku, dan orang yang mencintaiku akan masuk surga bersamaku. So, sudah sejauh mana kita ngikutin Nabi bu? Ya, baik kembali lagi bu. Jadi sekali lagi bu, Allah aja bersolawat, para malaikat bersolawat. Berapa jumlah malaikat? Nabi pernah mengatakan bu, sampai langit itu bergemuruh, saking herin teh sesak padat bu. Dan Nabi mengatakan hampir setiap empat ini bu, apa istilah kita bu ya? 4 jari itu atau 1 jengkal itu, setiap itu ada malaikat-malaikat. Sampai ke langit dunia, belum sampai langit 2, 3, 4, semuanya ada malaikat. Kata Allah tadi seluruh malaikat bersalawat. Jumlah setiap manusia ada 2 malaikat, Raqib dan bersalawat. Seluruh malaikat bersalawat ibu, masya Allah. Ya, aku pernah melihat Baitul Makmur. Ya, mungkin seperti kita katakan tempat masjidnya para malaikat bu. Yang mana setiap hari masuk ke dalamnya 70.000 malaikat dan tidak pernah keluar. Setiap hari datang lagi 70.000, berapa miliar sudah malaikat yang pernah masuk ke sana bu. Dan lagi-lagi bu, seluruhnya kata Allah mereka bersolawat. Pertanyaan buat kita, lagi-lagi bu, seberapa cinta kita kepada Nabi? Adakah di hati kita Rasulullah sampai-sampai masya Allah tak henti-hentinya kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini poin penting bu ya. Solawat. Emang apa keutamaan solawat? Izin saya sampaikan bu, diantaranya keutamaan solawat yang pertama yaitu Nabi SAW pernah bersujud, ibu ya, bukan di waktu sholat, bu, tapi tiba-tiba sujud yang lama sekali. Umar bin Khattab melihat tiba-tiba Nabi berkata kepada Umar, barusan datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam membawa berita gembira. Makanya berita gembira adalah ini yang membuat aku sujud
Sujud syukur. Apa kata Rasulullah, Bu? Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kalau ada umatmu satu orang, ya, setiap orang yang mereka bersalawat satu kali untukmu, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Ibu, beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran pahalanya satu huruf 10 pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim 19 kali 10 190 pahala. Tapi ini Allah bersalawat, bukan pahala, Bu. Lebih dari itu. Ya, Allah mengangkat derajat 10 derajat bagi dirinya. Allah menghapuskan dosa-dosanya. Masya Allah, Bu. Saking spesialnya salat. Mendengar berita ini, aku langsung sujud syukur atas hadiah yang luar biasa untuk umatku. Seandainya mereka bersalawat untuk. Jadi, Bu, ini yang membuat Rasulullah sujud syukurnya lama, Bu. Kenapa? Karena ada hadiah besar yang sangat spesial bagi kita umatnya kalau kita mau bersalawat untuk Rasulullah SAW. Apa yang lainnya, Bu? Keutamaan salawat. Ini, Bu, syafaat. Di mana Nabi pernah bersabda, barang siapa yang bersalawat untukku 10 kali di pagi hari. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Yang kita kenal dengan istilah salawat Ibrahimiyah. Ini, Bu, 10 kali, dan di sore hari 10 kali, maka dia berhak atas syafaatku di akhirat kelak. Ini, Bu, luar biasa salawat itu. Ya. Dalam hadis lain, ya, seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku menjadikan setengah dari doaku itu isinya salawat? Ya, masyita, silakan kau lakukan, terserah. Kata Rasulullah, setengahnya. Bagaimana kalau 2/3-nya ya Rasul isinya salawat? Masyita, lakukan, terserah. Terus bagaimana kalau kau jadikan seluruh doaku isinya salawat? Ini punya hajat ini. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus, Bu, salawat. Apa kata Nabi, Bu? Kalau begitu yang kau lakukan, cukuplah Allah sebagai motivasi dunia dan akhirat bagi dirimu. Maksudnya apa, Bu? Cukuplah Allah akan mencukupkan kebutuhan dunia dan akhirat. Ketika banyak hajat, Bu, bingung, ya Allah, suami, istri, anak, keluarga, pekerjaan, bisnis, tetangga, mantan, semuanya, Bu, ya, punya masalah dengan ini semua. Bagaimana solusi terbaiknya? Ketika kita bingung mau mulai dari mana, ternyata kita ganti dengan salawat semuanya, Allah akan mencukupkan, Bu. Bayangkan, Bu. Nah, tapi dulu sempat viral, Bu, ya. Ibu pengen Pajero salawat ke gue. Nah, tapi izin, Bu, salawat di sini maksudnya bukan atas dasar dunia, tapi atas dasar cinta. Ya. Ibu salawat ente. Salawat tapi gibah jalan. Gimana, Bu? Jadi mohon maaf, maksud salawat di sini betul, Bu, Allah akan mengabulkan doa kita. Makanya Nabi pernah menegur sahabat ketika dia berdoa tiba-tiba langsung minta, Bu, ya Allah pengen ini. Nabi menegur, mengapa kau tidak membuka doamu dengan memuji-muji Allah? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Kemudian bacalah salawat untukku, maka Allah akan mengabulkan doa. Ini, Bu, kalau kita istilahnya, Bu, kalau ingin membuka pintu langit, tak cukup dengan doa saja, tapi mulai dengan memuji Allah. Ya ibarat gitu kan, Bu, ya. Suami, mama meni cantik, bajunya meni bagus, masya Allah wangi banget. Si bapak muji wae, mah nanti malam aku futsal sama teman ya. Sok, Bu, ditolak nggak, Bu? Mesti dipuji. Ini maksudnya kita aja, apalagi Allah. Karena Allah sudah memberikan semuanya untuk kita. Puji Allah, kemudian iringi salawat atas Rasulullah, maka kata Rasulullah, Allah akan mengabulkan doa-doamu. Ini, Bu, ya. Kecuali doa-doa yang memang secara syariat Nabi mengajarkan tanpa salawat. Contoh keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wala quwata illa. Naik kendaraan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bu, kecuali doa-doa seperti ini, Bu. Tapi kalau doa yang secara khusus, ya, silakan, Bu, dibuka dengan memuji Allah, kemudian ucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Ini, Bu, keutamaan spesialnya salawat, Bu. Sebaliknya bagi orang yang tidak mau bersalawat, ancamannya, Bu. Apa ancamannya, Bu? Pada satu waktu Nabi Muhammad sedang naik tangga, Bu, mau khutbah. Tiba-tiba beliau di pijakan pertama berkata amin.
Langkah lagi Bu, amin, amin. Sahabat yang mendengar Bu merasa aneh, belum pernah Nabi seperti ini. Beres-beres Bu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi kami mendengarkan kau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apakah gerangan? Apa kata Nabi? Tadi datang kepadaku Jibril seraya berdoa, celakalah umatmu wahai Muhammad, yang ketika namamu disebut dia tidak mau bersalawat untukmu, maka aku aminkan. Ibu punten, yang ngedoain keburukan Jibril, yang ngaminkan sepaket eta Bu. Bayangin Bu, Jibril adalah Sayyidul Malaikat, penghulunya malaikat Bu. Nabi Muhammad pemimpin para nabi. Bayangin Bu, didoain sama malaikat Jibril, diaminkan sama Nabi. Keburukan, kecelakaan untuk siapa? Orang-orang yang ketika disebut nama Nabi tapi dia tidak mau bersalah. Makanya ketika mendengar nama Nabi Muhammad, kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ini alaihi salatu wassalam. Jadi silakan Bu. Kalau tidak mau, maka doa ini akan menimpa kita, celaka. Kecelakaan ini dalam aspek apa Bu? Dalam kehidupan. Jauh dari keberkahan, jauh dari nikmat dalam beribadah, jauh dalam berumah tangga, jauh kenikmatan dalam pekerjaan dan sebagainya. Subhanallah. Hanya gara-gara tidak mau bersalah. Kemudian amin yang kedua kata Nabi, kemudian kembali malaikat Jibril melanjutkan, celakalah umat Muhammad. Mereka orang-orang yang datang Ramadan kepadanya, ketika Ramadan pergi ternyata dosa-dosanya nggak diampuni. Mendengar doa ini aku mengaminkan amin. Gimana nggak celaka Ibu? Bentar, ini bulan yang spesial loh Ibu. Ya, yang pernah kita bahas Ramadan dulu ya. Ini harus butuh waktu yang seperti apa lagi Bu? Kurang spesial apa Ramadan Bu? Sampai-sampai kita malas ibadah. Sampai-sampai kita nggak bersungguh-sungguh untuk meraih ampunan Allah. Makanya Jibril sampai mendoakan Bu, celakalah umatmu yang jika Ramadan datang kepadanya, kemudian Ramadan pergi, dosa tidak diampuni. Ketika mendoa ini aku mengaminkan amin. Masya Allah. Lagi-lagi Bu, ini hati-hati doa yang mengerikan. Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, kembali Jibril mendoakan, celakalah umatmu Muhammad yang jikalau masih mendapatkan kedua orang tuanya masih ada, atau salah satunya tapi mereka tidak bisa masuk surga. Maksudnya apa Bu? Anak durhaka, aku pun mengamin. Nah, subhanallah. Ini Bu, kecelakaan Bu. Bahayanya kalau kita tidak mau bersolawat. Kemudian dalam hadis lain Bu, Nabi pernah bersabda terkait orang yang paling bakhil. Orang yang paling bakhil adalah orang yang ketika disebut namaku terdengar oleh telinganya Bu, kemudian dia enggan bersalawat untukku. Itu orang yang paling pelit. Yang kita pahami Bu, bakhil itu orang kaya tidak mau berbagi, betul Bu? Betul itu pelit, tapi Nabi tegaskan orang yang paling pelit mungkin dia miskin atau kaya. Apapun keadaannya, yang penting dia umatku, ketika disebut namaku dia tidak mau bersalawat kepadaku. Kata Nabi, itu orang pelit. Nauzubillah. Jadi Bu, sematan pelit tidak hanya bagi orang kaya, bisa jadi orang miskin. Subhanallah. Paling kaya Bu. Baik, Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sekali lagi kembali Bu, tidak mungkin lisan kita ringan, mudah bersolawat untuk Rasulullah SAW kalau tidak ada yang namanya cinta. Benar atau betul Bu? Akan susah Ibu. Ya. Nah, makanya mulai saat ini Bu, tumbuhkan semangat untuk mencintai Nabi Muhammad Bu. Ibu, siapa kangen sama Nabi? Kangen Bu? Yang kangen banget. Wah. Ibu, kira-kira Nabi kangen sama kita nggak Bu? Ibu, saya pengen nanya, Ibu pernah nggak kangen sama Nabi saking kangennya nangis? Sering? Hah? Atau setahun sekali? Atau mungkin kadang-kadang Ustaz, tergantung Ustaz suami pika sebulan. Ya Allah, ya Rasulullah, seandainya suamiku sepertimu. Wah. Ibu, di pintu kiri keliling depan Masjid Nabawi Bu, sebelah kiri itu ada makam baki. Makam baki itu adalah makam untuk jamaah-jamaah yang ke tanah suci Bu, ke kota Madinah, yang meninggal di kota Madinah dimakamkan di makam baki. Di sana ada makam Siti Aisyah, Utsman bin Affan, Zubair dan sahabat-sahabat lainnya. Kalau penduduk Mekah, kalau yang meninggal dunia Bu, kalau jamaah meninggal di Mekah itu ada 2 pemakaman. Ada makam Ma'la, yang ada makam Khadijah Bu, Siti Khadijah di sana. Kemudian satu lagi Saraya. Ya Bu ya, ada 2 tempat ini. Nah,
Bu, Nabi sering keluar malam, Bu, memastikan istrinya tidur. Kemudian beliau pergi keluar ke pemakaman. Diiringi sahabat-sahabatnya, Bu. Ketika itu tiba-tiba Nabi menundukkan kepalanya, Bu, nangis. Nah, padahal sebelumnya Aisyah belum meninggal, nggak ada makam Aisyah di sana, Bu. Khadijah di Mekah. Ya, belum ada makam yang Nabi cintai, Bu, di makam Baqi ini. Melihat Nabi nangis, sahabat nanya, "Ya Rasulullah, mengapa kau menangis?" Apa kata Nabi, Bu? "Malam ini aku betul-betul kangen banget sama saudara-saudaraku." Saking kangennya, Bu, saking rindunya Nabi nangis. Mendengar ucapan Nabi ini, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudaramu?" Nabi menjawab, "Bukan. Kalian itu sahabatku, bukan saudaraku. Saudaraku," kata Nabi, "adalah orang-orang yang belum pernah jumpa denganku. Mereka belum pernah menatap wajahku, belum pernah kumpul bareng diriku, tapi mereka beriman dan mencintaiku, dan mereka sering rindu kepadaku. Dan malam ini aku benar-benar kangen banget sama mereka." Ibu, saya pengen nanya, siapakah yang Nabi maksudkan, Bu? Siapa dia, Bu? Tapi pertanyaannya tadi Nabi tegaskan, Bu, mereka yang tidak pernah jumpa denganku, tidak pernah berkumpul denganku, tapi mereka beriman kepadaku, mereka cinta kepadaku. Pertanyaannya, pantaskah kita dirindukan oleh Nabi sampai Nabi nangis? Kalau ternyata, maaf, kita belum sepenuh hati mencintai Nabi. Lihat, Bu, Umar bin Khattab, sampai-sampai Nabi mengatakan, "Belum sempurna cintamu, wahai Umar, terhadapku. Ketika kau menyatakan kau cinta kepadaku melebihi cintamu terhadap istrimu, terhadap anakmu, keluargamu, tapi ternyata dirimu sendiri belum. Tapi kau betul-betul sempurna mencintaiku ketika kau mencintaiku lebih besar dibandingkan cintamu terhadap dirimu sendiri." Nah, Bu, egonya dihilangkan, Bu. Makanya mohon maaf, Ibu, ya, setiap permasalahan kehidupan, Ibu coba hadirkan Nabi, Bu. Ya Allah, ujian yang ku hadapi tidak sebanding dengan ujian Nabi Muhammad SAW. Bersabarlah, Bu, ya. Izin, Bu, saya tutup karena waktu yang terbatas, Ibu. Pentingnya kita mencintai Nabi, Bu, ya, di antaranya tadi, Bu, ya, menghidupkan sunnah Nabi, perbanyak sholawat. Kenapa, Bu? Karena dalam satu hadis Nabi pernah didatangi oleh seorang laki-laki, Bu. Laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan kiamat?" Nabi tidak menjawab karena Nabi tidak tahu kapan kiamat. Tapi Nabi balik bertanya, "Wa maza adattalaha?" Hei anak muda, apa yang sudah kau siapkan untuk kiamat? Tiba-tiba pemuda ini menjawab, "La syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam." Ya Rasul, tidak ada persiapanku untuk kiamat, kecuali saat ini aku betul-betul cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban ini, Bu, apa kata Nabi? "Anta ma'aman ahbabta." Di akhirat nanti kau akan dikumpulkan oleh Allah bersama siapa yang kau cinta. Jadi, Bu, keutamaan penting mencintai Nabi, Bu, menghadirkan Nabi dalam hati kita, dalam keseharian kita, menunjukkan cinta kepada Nabi dengan perbanyak hidupkan sunnahnya, salawat untuknya. Apa keuntungan buat kita, Bu? Kita di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Oke, Bu, ya. Jadi bersabarlah, Bu, terhadap, maaf, permasalahan kehidupan dunia. Mungkin, maaf, tadi ada yang ceritakan, Bu, ya, suaminya belum baik. Ya udah, sabar aja, Bu. Karena Nabi mengajarkan kita untuk bersabar. Lihat, Bu, 13 tahun Nabi disiksa. Apa yang dikedepankan, Bu? Bukan syariat, tapi tauhid 13 tahun itu, Bu. Bukan sholat, bukan ngaji, belum, Ibu. Itu setelah hijrah ke Madinah 10 tahun baru, Bu, ditata itu syariat secara ininya. Tapi kalau kita lihat 13 tahun pertama Nabi di kota Mekah, Bu, tauhid, menumbuhkan cinta terhadap Allah dan Rasul sallallahu alaihi. Bersabarlah, Bu, ya. Yang hidup di dunia sebentar kok, Bu, tidak lama, Bu. Tapi kerugian terbesar kita, Bu, sekarang kita ngaku sama cinta Nabi, tapi di akhirat nanti tidak diakui oleh Nabi. Nauzubillah, itu lebih mengerikan. Ya, mending kita nggak diakui oleh teman kita karena kita sudah berubah, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita di akhirat nanti tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, Bu, tumbuhkan cinta dengan sebenarnya cinta, hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Kemudian, yuk kita perbanyak salawat dalam kehidupan kita. Bayangkan, Bu, Allah akan bersalawat untuk kita. Bayangkan, Bu, salawat ini ternyata membuat kita memudahkan urusan dunia. Nggak hanya dunia, bahkan urusan akhirat kita akan Allah jamin itu semua. Hanya gara-gara apa, Bu? Perbanyak salawat. Ini saya luruskan terkait di luar yang viral, Bu, ada istilah salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada tambahan anta syamsun anta. Izin Bu, kalau yang saya pahami ini cuma syair-syair aja. Ya, salawat Jibril saya belum pernah dapatkan dalil yang pasti Bu, benar nggak? Seperti ini salawatnya Jibril. Yang lebih mengerikan Bu, tiba-tiba ayo pagi-pagi baca salawat Jibril biar membuka pintu rezeki. Punten Bu, untuk mendapatkan sesuatu amalan yang membuahkan keutamaan butuh dalil. Kalau nggak bersumber dari Nabi Bu, punten tinggalkan. Tapi Ustaz kok nikmat banget ya, alhamdulillah nikmati. Tapi kalau kita menjadikan harus baca ini biar lapang rezeki, butuh dalil Ibu. Paham ya? Butuh dalil. Ya. Karena banyak Bu ya. Adapun mohon maaf betul Bu, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah disambut oleh sahabat. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mana alillah. Itu betul hanya syair dendangan. Tapi ketika dikatakan ini ternyata baca ini dapat utama ini mohon maaf Bu. Sekali lagi butuh dalil. Karena tidak sesuatu, apalagi diiming-imingi sesuatu bersifat kemuliaan kecuali sumbernya Quran dan hadis. Saya menyampaikan ini Bu, tapi mohon maaf kalau Ibu sudah suka silakan Bu. Saya juga sering Bu ya. Kadang-kadang saya sering Ibu sama anak-anak tuh Bu, kalau lagi ini Bu terkait menunggu cita sama Nabi, syair-syair yang Rasulullah dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Untuk menemukan tidak masalah. Tapi kalau saya katakan nak baca ini biar kamu dicintai Allah, enggak. Kalau ingin, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz, boleh nggak pakai sayyidina? Boleh Bu. Ya. Yang nggak boleh baca sholawat itu dalam sholat. Ulama sepakat Bu. Seluruh bacaan sholat ya. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dalam sholat tidak dibolehkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak. Seperti halnya azan. Asyhadu anna sayyidina Muhammad, nggak boleh. Karena tekstualnya jelas, Nabi mencontohkan azan seperti ini, kemudian dalam sholat seperti ini. Tapi di luar sholat boleh nggak? Boleh. Ya Bu ya, ini saya teruskan Bu ya. Tapi dalam sholat ulama sepakat tidak boleh ada penamaan sayyidina, karena Nabi tidak mencontohkan pakai sayyid. Tapi di luar itu bentuk pemuliaan boleh nggak? Itu dipersilakan. Ya, ketika kita bersolat pagi-pagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu diperbolehkan. Oke Bu, cukup Bu ya. Izin Bu, karena sudah sebentar lagi masuk azan zuhur ini. Terakhir Ibu, kita berdoa bersama-sama Ibu untuk orang yang sedang sakit saat ini. Ada Teza Nisa Rantari Bu ya. Kemudian Bu Rina Suparti, Ibu Yati Damiri, Bapak Oong Sumia, kemudian suaminya Ibu Nia, kemudian suaminya Ibu Susi dan Bapak Sogar. Kita doakan yang sedang sakit ini semuanya Bu ya. Adapun juga keluarga kita mungkin sedang sakit, mudah-mudahan rasa sakit yang dirasakan bisa menjadi penggugur dosa. Segera Allah angkat penyakitnya sehingga bisa maksimal beribadah sebagaimana biasa. Allahumma rabban nas azibil ba'sa ishfi'at tasyafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman. Dan ini Bu ada juga untuk yang sudah meninggal dunia, khususnya ada Ibu Artika, Ibu Aisyah, Ibu Inel, Ibu Popi, Ibu Siti Nurhaida, Ibu Ati, kemudian Bapak Tosin, Bapak Armain, Bapak Buyung Hanurawan, Bapak Dadung, Bapak Atang, Bapak Heri dan Bapak Mumu, dan juga keluarga kita yang sudah lebih dulu meninggalkan kita semua Bu. Kita berdoa mudah-mudahan di alam barzahnya dijauhkan dari siksa kubur, dan mudah-mudahan ahli warisnya, keluarga yang masih ada, menjadi keluarga yang soleh soleha, yang karena kesolehannya mereka mudah-mudahan bisa membuat mereka terbebaskan dari api neraka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Itu saja mungkin Bu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oh ada. Oke, silakan Ibu. Baik Ibu, untuk bilangan sholawat Ustadz boleh nggak ditentukan? Ibu silakan. Tapi tadi Bu jangan sampai banyak sholawat ini bakal ada ini hadiah tadi juga. Perbanyak sholawat itu keutamaan penting Bu. Jadi sholawat waktunya itu ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Muqayyad itu yang terikat. Contohnya tadi Bu ya, ketika sholat At-Tahiyatul ya, itu terikat waktunya. Kemudian terikat yang lain kapan Bu? Ketika mendengar Nabi Muhammad. Nah, selebihnya itu mutlak tanpa batasan, silakan perbanyak sholawat.
100 boleh nggak? 1000 boleh nggak? 100.000 boleh Bu. Malahan semakin sering kita bersolawat, maka kehidupan semakin akan berketenangan. Tapi tadi Bu ya, ketika diiming-imingi menjanjikan, wah kalau nggak sampai sekian angkanya, saya nggak akan dapat kenikmatan ini. Nah itu butuh dalil, paham Bu ya? Tapi kalau memperbanyak sholawat itu baik sekali Bu. Itu baik sekali. Ya, silakan Ibu bikin target. Bismillah Ustaz, bagaimana kalau saya buat target pagi 100, siang 100 boleh nggak? Silakan Bu. Tapi kalau kita melihat keutamaan tadi, cukup 10 kali pagi hari, 10 hari di sore hari, maka berhak untuk mendapat syafaat. Itu boleh juga. Seperti itu Bu ya. Jadi boleh nggak? Boleh sekali Bu. Pakai bilangan boleh nggak? Boleh sekali, silakan. Tapi sekali Bu, ketika tadi harus sekian, nah kalimat harus ini Bu, ini yang perlu pertanyaan. Itu yang namanya dalil. Emang apa untungnya? Tapi kalau itu jadi rutinitas kita, udah jadi keseharian kita, udah kita Ustadz kalau saya nggak 1000 kali itu perasaan nggak tenang, itu nggak apa-apa. Tapi ketika mentargetkan sehari harus 1000 kali, kalau ingin lapang rezeki, nah lapang rezeki ini Bu butuh dalil, ya Bu ya, seperti itu. Ya Bu, niatnya kembali Bu, ya cukup Bu, dimengerti Bu, paham ya? Boleh Bu, pakai bilangan target boleh. Gimana Bu? Salawat? Salat Ibrahim tadi Bu ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Itu contohkan Nabi. Ya Bu ya. Ibu, yang saya belum pernah dapat dalil dari Nabi itu yang istilah salawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin nillati. Nah itu Bu, punten, itu hanya sekedar syair-syair. Ya. Paham ya? Pahami Bu ya? Tapi kalau yang saya pahami, yang bernilai sholawat itu ya tadi yang Nabi ajarkan. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana aku bersolawat untukmu? Katakanlah, kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa azwaji wa zurriyati. Itu juga ada dalilnya Bu. Ya. Tapi di luar tadi ada sholawat nariyah, sholawat Jibril. Boleh nggak? Boleh, saya nggak melarang. Tidak melarang. Tapi yang saya pahami itu hanya sekedar semana. Kan enak kan Bu ya? Sallallahu ala Muhammad. Enak sayangnya Bu. Tapi ketika dikatakan tadi Bu, ada yang mengatakan, ayo Bu baca sehari 100 kali sholawat Jibril, rizki terbuka. Izin, saya nggak berani mengatakan iya, karena untuk itu butuh dalil. Seperti itu Bu. Oke, cukup Bu ya. Oke. Sholawat Umi, gimana tuh? Ya Ibu, ini sholawat di luar Ibrahimiyah itu hanya sholawat ciptaan-ciptaan kita Bu. Makanya dulu ada pertanyaan, Ustaz, saya dapat ijazah nih dari Habib A, Habib B, baca ini, fadilahnya ini. Nah Bu, terkait fadilah tadi butuh dalil. Saya nggak berani mengatakan iya. Makanya Ibu Santi sering kali Bu ya, Ustaz saya dapat set ini gimana baiknya? Saya katakan, Ibu saya belum pernah mendapatkan dari Nabi. Itu pilihan, boleh nggak dilakukan? Boleh. Tapi ketika kalau nggak ini, tiba-tiba saya bakal ini, itu ya nggak. Jadi Bu ya, salawat Umi, salawat Abi, salawat apapun itu Bu ya, itu yang saya pahami itu di luar tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ibu-ibu tanya, Ustadz di antara nariyah, di antara salawat Jibril, salawat Ibrahimiyah, mana yang paling utama? Salawat yang Nabi ajarkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak yang sempurna kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali. Adapun yang di luar itu Bu, berpahala atau enggak itu Allah alam, karena tidak ada dalilnya. Cukup Bu ya? Alhamdulillah, terima kasih Bu, tetap semangat semuanya. Insyaallah kita jumpa di lain waktu. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.